بسم الله الرحمن الرحيم. Tafsir sadis min tafasir ahli sunnati wal jamaah ya min tafsir birra'i. Para Syekh Muhammad Husain al-Zahabi rahimahullah ta'ala, Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan lin Naisaburi. Ya. Dan seperti biasa ya, sebelum masuk kepada manhaj tafsir yang ditulis oleh sang imam ya, sang mu'allif tafsir, dalam tafsirnya ini beliau menyebutkan dulu biografi singkat dari Imam An-Naisaburi ya. Faqal at-tarifu bi mu'allif hadha tafsir. Mu'allif hadha tafsir huwa al-imam asy-syahir wal 'allamatul khatir ya Nizamuddin Ibnul Hasan. Nah, ya ismuhu Nizamuddin Ibnul Hasan ya. Namanya Nizamuddin Ibnul Hasan Ibn Muhammad Ibn Husain Al-Khurasani An-Naisaburi Al-Ma'ruf bin Nazzam Al-A'raj. Ya, Al-Ma'ruf bin Nazzam Al-A'raj ya. Baik. Jadi namanya Nizamuddin Ibnul Hasan, nisbatnya kepada Naisabur ya, dan kunyahnya laqabnya adalah An-Nazzam Al-A'raj ya. Asluhu wa mautinu ahlihi wa ashiratihi Madinah Qum. Nah, ini di Iran ya. Jadi beliau ini asalnya adalah asal kampungnya itu di wilayah Qum ya, di wilayah Qum. Wa kana mansya'uhu wa mautinuhu bi diyari Naisabur. Tapi kemudian beliau berkembang ya, tumbuh di wilayah yang namanya Naisabur. Jadi asli tempat kelahirannya di Qum ya, tapi untuk kemudian perkembangan hidupnya itu banyak di Naisabur. Maka disebutnya ke Naisaburi ya. Kana rahimahullahu min asatinil ilmi bi Naisabur. Nah, jadi kata Syadzabi, Imam An-Naisaburi ini, Nizamuddin Ibnul Hasan An-Naisaburi, adalah asatinul ilmi bi Naisabur ya, seorang tokoh yang dikenal berilmu di wilayah Naisabur ya. Mulimman bil ulumil aqliyah, sangat ahli dalam bidang ilmu-ilmu tentang akal ya, ilmu logika seperti mantik, ilmu usul fikih ya, dan ilmu-ilmu akal lainnya, ilmu kalam ya. Jami'an li fununil lughatil arabiyyah, juga sangat menguasai banyak ilmu-ilmu seputar bahasa Arab. Lahul qadamur rasikh fi sina'atil insya. Nah, beliau juga memiliki kontribusi yang sangat besar ya dalam penyusunan ilmu seputar insya. Insya ini ya ilmu tentang pembuatan nasr ya, pembuatan ya semacam karya-karya di bidang di bidang sastra seperti novel dan seterusnya gitu ya. Wal ma'rifatul wafirah bi ilmi ta'wil wa tafsir, dan juga sangat menguasai atau memiliki ma'rifah ya, pengetahuan yang sangat dalam seputar ilmu tafsir dan ta'wil. Wa huwa ma'dudun fi 'idad kibaril huffadhi wal muqri'in. Bahkan beliau juga termasuk ya di antara ulama yang dikenal sebagai para huffadh. Huffadh itu ya akhwat, istilah untuk menyebut mereka yang hafal ratusan ribu hadis, ya hafidh. Begitu juga dan muqri'. Nah, kalau muqri' adalah para ulama yang memiliki sanad qiraat ya. Jadi beliau di sisi ilmu hadis bergelar hafidh, tapi dari sisi ilmu qiraat juga seorang muqri' ya. Jadi dua ilmu dua ilmu yang terkait dengan Al-Quran dan hadis beliau termasuk ahli di bidangnya. Wa kana ma hadhihi syura ilmiyatil wasi'a ala janibi kabiri minal wara' wa taqwa. Tapi di samping beliau sangat masyhur ya dengan keilmuannya yang luas ini, beliau pun dikenal sebagai sosok manusia yang sangat wara'. Ya, wara' itu artinya ya sangat berhati-hati untuk menjalani kehidupan di dunia ini dan sangat bertakwa. Wa alama balaghin 'azimi min az-zuhdi wat tasawuf. Bahkan dikenal juga sebagai sosok yang sederhana dan juga konsen juga dalam bidang tasawuf ya. Wa yadhharu atharu dzalika wadihan jaliyan fi tafsirihi alladhi awda'a fihi mawajidihi ruhiyah, yang mana aspek zuhud dan tasawufnya ini akan bisa kita lihat secara jelas ya, pengaruhnya itu ketika beliau menafsirkan Al-Qur'an dengan kita bisa menilai atau merasakan mawajid. Mawajid itu artinya ya penafsiran hatinya gitu ya. Jadi spiritualisme tafsirnya itu bisa kita temukan di dalam tafsirnya ini, menunjukkan kedalamannya dalam bidang tasawuf ya. Wa quyudatihi ar-rabbaniyah ya, dan bagaimana kemudian makna-makna Al-Qur'an yang berasal dari ilham-ilham Tuhan itu kemudian bisa diungkapkannya. Wa qad khalaqa rahimallahu lin-nasi kutuban mufidah nafi'ah. Nah, samping itu beliau juga telah mewariskan kepada ya manusia atau umat generasi setelahnya ya berbagai macam kitab-kitab yang sangat bermanfaat, wa musannafat faridah wasi'ah ya, karya-karya yang sangat unggul dan sangat luas kajiannya. Fa min dzalika syarhuhu alamat nisyafiyah fi fannis sarf lil Imam Ibnu Hajib wa huwa ma'ruf bi syarhin Nazzam. Nah, jadi beliau punya kitab
dalam bidang sorof ya. Namanya Syarhun Nadham yang merupakan syarah dari matan Asy-Syafiyah dalam bidang ilmu sorof karya Imam Ibnu Hajib. Wa syarahu ala wa syarhuhu ala tadhkiratil khawajah nasirul millah wad din at-tusi fi ilmil hay'ah ya. Dan juga beliau mensyarah kitab tadhkirah ya, tadhkirul khawajah nasirul millah wad din at-tusi fi ilmi karya at-tusi dalam ilmu hay'ah. Ilmu hay'ah ini wallahu ilmu apa ya? Wa huwal musamma bi tawdihi tadhkirah wa rasail fi ilmi hisab. Dalam bidang ilmu hisab pokoknya. Jadi namanya adalah Tawdihut Tadhkirah wa Rasail fi ilmi hisab ya. Wa kitabun fi awqafil Qur'an ala hadhi ma katabahu Sajawandi al-Masyhur. Nah, beliau juga menulis kitab dalam masalah awqaful Qur'an ya. Awqaful Qur'an itu waqaf-waqaf Al-Qur'an atau disebut juga dengan ilmu al-waqf wal ibtidah ya. Yang berdasarkan pendekatan metodenya As-Sajawandi ya. Menggunakan pendekatan As-Sajawandi. Wa ahammu musannafatihi tafsiruhu li kitabillahi ta'ala Al-Ma'ruf bil Ghara'ibil Qur'an wa Raghaibil Furqan. Dan karya yang paling masyhur ya yang beliau tulis adalah tafsir yang sekarang kita bahas, yaitu tafsir Gharaibul Qur'an wa Raghaibul Furqan. Ya, wa huwa ma nahnu bi sadadil an wa lahu mujallad akhar. Dan kemudian beliau juga punya kitab tafsir lain ya, punya kitab tafsir lain judulnya Lubut Ta'wil. Ya, Lubut Ta'wil. Jadi beliau punya kitab Lubut Ta'wil Nazir Ta'wilatil Maula Abdul Razzaq Al-Qashani. Jadi beliau punya kitab juga Lubut Ta'wil yang ini menggunakan pendekatan yang sama dengan Ta'wilat Al-Maula Abdul Razzaq Al-Qashani. Ya. Nah, ini karya-karya beliau ya dalam bidang tafsir dan ilmu yang lain. Amma tarikhu wafatihi falam na'tur alaihi fil kutubil lati baina aydina. Namun yang jadi masalah untuk kapan beliau wafat, nah ini Syekh Az-Zahabi menginformasikan bahwa beliau tidak menemukan ya kapan Imam An-Naisaburi ini meninggal. Wa kullu ma asanna alaihi wa qalu sahibi rawdatil jinan. Ya. Dan apa yang kami dapati itu bersumberkan kebanyakan dari kitab Rawdatul Jinan ya, yang mana diinformasikan dalam kitab ini innahu kana min ulama ra'sil mi'ah at-tasi'ah. Jadi cuma diinformasikan bahwa Imam An-Naisaburi adalah seorang ulama yang hidup pada abad ke at-tasi'ah ya, pada abad ke-9 Hijriyah. Ala qurbi min darajati syarif Sayyid Asy-Syarif ya, yang mana beliau umurnya ini atau masa wafatnya ini berdekatan ya dengan beberapa ulama seperti As-Sayyid Asy-Syarif, kemudian Al-Maula Jalaluddin Ad-Dawani, ya, Ibnu Hajar Asqalani ya. Nah, ini beberapa ulama yang hampir sezaman dengan Imam An-Naisaburi. Wa quranaihim al-katsir min ulama'il jumhur. Ya, dan juga rekan-rekan beliau yang banyak dari ulama jumhur. Ulama jumhur ini maksudnya ulama ahli sunnati wal jamaah ya. Nah, dimaksud ulama jumhur ini ulama ahli sunnati wal jamaah. Makanya ini tadi ada beberapa nama yang sebenarnya dikenal sebagai Syiah ya, seperti Tusi ini Khawajah At-Tusi ini termasuk Syiah ya. Dan beliau menulis secara atas kitabnya. Jadi maksud dari ulama al-jumhur dalam kitab Rawdatul Jannat ini maksudnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi beliau sezaman dengan sejumlah ulama ahli sunnah wal jamaah di samping ulama Syiah seperti As-Sayyid Asy-Syarif ya. Wa tarikh inha mujalladat tafsirihil madkur ya sadafat hudud ma ba'da zamanu mi'ah wal khamsina min al-hijrah. Dan penulisan tafsirnya Gharaibul Qur'an ya itu kurang lebih lah sadafat ya, kurang lebih itu selesai ditulis pada tahun zamanu mi'ah wal khamsin ya, pada tahun 850 Hijriyah. Jadi artinya pertengahan abad ke-9 Hijriyah. Nah, beliau menyelesaikan karyanya di bidang tafsir ini tadi. Qala. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan, nah ini kalau yang pertama ini informasi dari tadi Rawdatul Jinan ya, kita baca catatan kakinya. Wa yujadu bi akhir nusra allati bi'ainina min tafsir Naisaburi manasub wajada wujida ya bi akhir ba'd nusra manasuhu ya allaqahu muallifuhu Al-Hasan ibn Muhammad ibn Husain al-Mushtahar bi nizam al-A'raj an-Naisaburi bi bilad al-Hindi fi dar mamlakatiha bi daulah abad fi awail Safar sanah. Nah, ini juga ya, ada catatan di nuskhoh lain ya, dari manuskrip lain untuk tafsir An-Naisaburi ini, bahwa Imam Nizamul A'raj, ya Imam An-Naisaburi menginformasikan bahwa penulisan tafsirnya ini selesai di Daulah Abad, ya, di awal Safar, pada awal-awal bulan Safar pada tahun 730. Karena tadi pengarang Rawdatul Jinan ya, itu menginformasikan Rawdatul Jannat
menginformasikan bahwa tafsirnya ini diselesaikan pada tahun 850. Nah, padahal dalam manuskrip lain disebutkan 830 Hijriah. Ya. Min hijrati sayyidil awwalin wal akhirin salatullah salamu alaihi wa ala jamil anbiya wal mursalin kama ja'a fi tarjamatin Naisaburi bi akhir nushah aidan annahu faragha min syarhi lit-tadhkiratin nasiriyah fi ghurrati rabiul awal sanata 11 wa 700 wa fi kashfi dunun indal kalam in tafsir Naisabur annahu tuwfiya sanata ini apa. Nah, sedangkan Kashfi Dunun ya, dalam kitab Kashfi Dunun karya Haji Khalifah, nah, diinformasikan kalau Imam An-Naisaburi ini wafat pada tahun 728. Nah, ini juga aneh gitu ya. Jadi Haji Khalifah menginformasikan nih akhwat, kalau Imam An-Naisaburi wafatnya 728. Padahal ada manuskrip ya terkait dengan tafsir beliau yang menginformasikan beliau menyelesaikan tafsirnya pada tahun 730. Ya. Nah, sedangkan pengarang kitab Raudhatul Jannah itu menginformasikan kalau beliau menyelesaikannya pada tahun 750. Jadi meninggalnya menurut Haji Khalifah 728. Tafsirnya diselesaikan tahun 730. Kan ini mustahil gitu ya. Nggak mungkin tafsirnya selesai setelah dia meninggal. Nah, berarti ini ada problem terkait dengan waktu ya. Makanya Syekh Az-Zahabi tidak memasukkan di dalam dalam halaman utamanya terkait dengan kapan beliau wafat, karena tidak jelas kapan beliau wafat dan ada kontradiksi antara selesainya penulisan tafsir dengan wafatnya beliau dari beberapa referensi. Qala yujadu aidan bil bal nisbat at-tashayyu ilaihi fi ba'di musannafatil ashab. Nah, kemudian ada juga ya yang menginformasikan kalau beliau ini juga sedikit terpengaruh dengan paham Syiah ya. Atau ada yang menisbatkan bahwa beliau termasuk tokoh Syiah di dalam beberapa musannafatil ashab, ya, di dalam beberapa karya para ulama ahli sunnah maksudnya. Undur tarjamah An-Naisaburi fi akhir tafsir wa fi Raudhatul Jannah. Makanya ini tadi kental sekali nama-nama tokoh Syiah yang beliau pelajari ya, karya mereka seperti At-Tusi dan seterusnya. Ya. Termasuk As-Said Asy-Syarif ini juga seorang Syiah ya. Nah, jadi beliau intinya lahir dan hidup di wilayah yang memang saat itu dominan kelompok Syiah. Namun apakah beliau tokoh Syiah atau Ahlus Sunnah? Nah, maka ini masih ada perdebatan dalam catatan sejarahnya. Nah, dia mengatakan beliau adalah Ahlus Sunnah, dia mengatakan beliau adalah Syiah. Ya. Ala kulli hal, beliau ketika dimasukkan oleh Syekh Az-Zahabi ya sebagai salah satu karyanya di bidang tafsir adalah tafsir Ahlus Sunnah, berarti seakan Syekh Az-Zahabi lebih condong bahwa An-Naisaburi termasuk tokoh ahli sunnah wal jamaah ya, karena beliau masukkan sebagai tafsir dari kalangan ahli sunnah yang disebut tafsir Bil Jaiz. Yang berikutnya adalah bagaimana manhaj Imam An-Naisaburi ya di dalam penafsiran Al-Quran dan beberapa isu terkait dengan tafsir yang beliau susun ya. Nah, sekarang kita lihat dulu manhaj beliau di dalam penafsiran Al-Quran. Bagaimana manhajnya? At-ta'rifu bihadza tafsir wa tariqati mu'allifihi fihi. Jadi bagaimana manhaj tafsir beliau? Yang pertama, ikhtasara An-Naisaburi tafsirahu hadza min at-tafsir al-kabir lil Fakhr Razi. Nah, mungkin ini ya alasan kuatnya kenapa An-Naisaburi termasuk Ahlus Sunnah. Karena rupanya Imam An-Naisaburi dalam menyusun tafsir Gharaibul Qur'annya ini, beliau rupanya meringkas ya dari kitab tafsir Al-Kabir karya Al-Fakhr Razi. Dan jelas Al-Fakhr Razi adalah seorang tokoh besar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Wa dhamma ila dzalika ba'dhu ma ja'a fil Kasyaf. Nah, di samping itu juga An-Naisaburi mengutip beberapa referensi dari tafsir Al-Kasyaf ya, karya Az-Zamakhsyari yang merupakan tokoh Mu'tazilah. Wa ghairuhu min at-tafsir dan kitab-kitab yang lainnya. Wa ma fatahallahu bihi alaihi min al-fahmil muhkam bima alaihi min al-fahmi limuhkami kitabih. Nah, di samping itu juga beliau ya tentunya memiliki tafsir pribadinya gitu. Walaupun beliau merujuk kepada tafsir Razi, tafsir Kasyaf dan tafsir yang lain, beliau pun juga menafsirkan Al-Qur'an ya dengan ijtihadnya sendiri ya ketika Allah membukakan baginya ilmu untuk memahami Al-Qur'an ya. Wa dhammanahu ma thabata ladaihi. Lalu kemudian dimasukkannya di dalam tafsirnya ya apa yang menurut beliau sahih min tafsir salaf hadil ummah min as-sahabati wa tabi'in ya. Tafsir yang sahih yang disandarkan kepada salaful ummah dari kalangan sahabat dan tabi'in. Nah, ini juga ya mengisyaratkan kepada kita bahwa Imam An-Naisaburi termasuk ahli sunnati wal jamaah. Jadi ada beberapa penilaian yang bisa kita jadikan bahwa beliau lebih condong kepada ahli sunnah. Yang pertama rujukan utamanya adalah tafsir Razi,
Kemudian yang kedua beliau merujuk tafsir salaf ya dari kalangan sahabat dan tabi'in. Yang jelas ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Baik. Nah ini informasi awal ya bagaimana sikap beliau atau bagaimana manhaj beliau dalam penafsiran. Nah kemudian karena beliau banyak merujuk dari tafsir Zamakhsyari dan Ar-Razi, ya lantas bagaimana sikap beliau ketika beliau merujuk kedua sumber tafsir ini? Wa huwa id yaqtasiru kama kalam al-Fakhr Razi au yaktabisu min tafsir Kasyaf au ghairihi la yaqif indan nas ya. Nah ini Syekh memberikan penilaian meskipun beliau meringkas ya tafsir Ar-Razi ataupun tafsir Az-Zamakhsyari, beliau juga sebagai sosok ulama yang layak indan nas. Tidak hanya berhenti pada nukilan saja. Ya wukuf man yajmidu indan nususi wa yara annaha dharbah lazib ya alaihi. Ya, jadi bukanlah beliau sosok yang intinya di gambaran ya, ini kiasan bahwa beliau tidak hanya menukil seperti seorang yang hanya ikut-ikutan saja terhadap tafsir yang disampaikan oleh Ar-Razi atau Az-Zamakhsyari ya. Tapi para yaktar itu wala yatasalbal najidu, yang mana tidak sekedar menukil namun tidak memberikan komentar. Tapi kita akan dapati bal najidu hurran fi tafsiri. Bahkan kita akan dapati beliau adalah sosok penafsir yang bebas dalam menafsirkan Al-Quran. Artinya ya beliau nukil untuk dikritik, untuk dinilai, ya tidak taklid buta kepada Ar-Razi ataupun Az-Zamakhsyari. Mutasarrifan fi ma yaqtasi aw yaqtabis. Ya, yang mana beliau mutasarrif itu artinya ya memang mengelola, menganalisa apa yang beliau nukil ya. Fa in wajada fasadan nabbaha alaihi wa aslahah. Nah, kalau beliau mendapati dalam tafsirnya ada hal yang menyimpang, ya menurut beliau tentunya akan beliau luruskan. Ya, wa in ra'a naqsan tadarakahu fa atammahu akmalah. Kalau dianggap kurang, maka beliau akan tambahkan dengan diberikan penyempurnaan. Wa katsiran ma najiduhu ya yanqulu 'anil Kasyaf fa yakun. Nah, metode beliau ketika menukil Al-Kasyaf nih ya. Jadi ketika beliau menukil tafsir Al-Kasyaf, nah ini kalau misalnya kita membaca tafsir beliau bisa kita langsung temukan dengan beliau mengatakan qala fil Kasyaf. Nah, misalnya beliau mengatakan qala fil Kasyaf, berarti ini adalah tafsir yang beliau nukil dari tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari. Ya, qala fil Kasyaf kaza wa kaza. Au qala jarullah. Nah, metode yang kedua nih ya, au qala jarullah. Nah, jarullah ini adalah kunyah atau laqab ya. Jarullah ini laqab bagi Zamakhsyari. Jadi kalau beliau mengatakan qala jarullah, berarti beliau dalam hal ini mengutip dari Az-Zamakhsyari. Ya, wa qad yanqulu ma dzakara sahibul Kasyaf wa ma tarada bihi alaihi al-Fakhr Razi. Ya tumayan yansibu nafsahu hukman bain imamain. Dan bisa jadi ya dalam satu kasus beliau menukil dari Al-Kasyaf sekaligus menyebutkan bantahan Ar-Razi terhadap Al-Kasyaf ya. Jadi di satu sisi Al-Kasyaf disebutkan, tapi juga selanjutnya langsung dinukil bantahan Ar-Razi. Tapi dalam hal ini posisi beliau adalah layaknya sebagai seorang hakam ya, sebagai seorang hakim yang mengadili antara perdebatan dua imam ini. Ya, wa yubdi ra'yahu ala hasabi ma yadhharu. Lalu beliau menjelaskan apa yang menjadi pandangan pribadinya ketika membandingkan dua tafsir ini. Jadi bisa dikatakan ya akhwat, tafsir An-Naisaburi ini termasuk tafsir muqaranah ya. Jadi termasuk tafsir muqaranah khususnya antara Az-Zamakhsyari dan Al-Fakhr Razi. Ya, tapi beliau tentunya punya pendapat menyendiri, apakah mendukung salah satunya atau dua-duanya dia tolak, atau ya bagaimana mengkompromikan antara dua pendapat ahli tafsir tersebut. Ya. Nah contohnya ya, pamasalan inda tafsir liqauli ta'ala fil ayati sabiyah wa sittin min surati Zumar wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah yaqulu manatuhu qala jarullah. Nah ini beliau kutip dulu Az-Zamakhsyari ya. Al-ghardu min hadzal kalam ya idza al-ghardu min hadzal kalam idza aqadtuhu kama huwa bi jumlatihi ya taswiru 'azamatihi wa tawqif ala kunhi jalalihi min ghairi zahabin bil qabdah wal yamin ila jihatin haqiqi atau ila jihati majaz. Jadi jarullah Az-Zamakhsyari menafsirkan, ini masalah akidah nih ya, menafsirkan makna qabdah. Qabdah itu kan kalau dalam bahasa Arab kan artinya qabdah itu artinya apa ya? Qabdah itu artinya kan memegang ya, memegang. Jadi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah ya. Jadi bumi ini semuanya digenggam ya di hari kiamat. Nah, jadi sini Jarullah Az-Zamakhsyari seorang tokoh Mu'tazilah menafsirkannya itu ya dengan makna takwil ya, taswir azamatihi. Beliau mengatakan ini sebagai gambaran akan keagungan dan kekuasaan Allah. Ya, tanpa kemudian ditafsirkan dengan makna sebagai al-qabdah wal yamin ya, dengan makna genggaman tangan ataupun tangan kanan gitu ya, dengan makna hakikinya ataupun kepada makna majaznya.
Wa kadzalika hukmu ma yurwa an Abdullah bin Mas'ud. Nah, begitu juga dengan kita memahami apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, anna rajulan min ahli kitab ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Abul Qasim innallaha yumsikus samawati yaumal qiyamati ala isbi'. Ya. Nah, seperti disebutkan dalam riwayat bahwa ada ahli kitab bertanya kepada Nabi atau berkata kepada Nabi, sesungguhnya Allah nanti di hari kiamat ya akan memegang langit-langit ini dengan jarinya, wal ard ala isbi, kemudian bumi dengan jarinya, wal jibal ala isbi, gunung-gunung dengan jarinya, wasyajar ala isbi, ya pohon-pohon dengan jarinya, wastari ala isbi, wastari ala isbi, apa permukaan tanah dengan jarinya, wasairil khalqi ala isbi, dan seluruh makhluk yang nanti di hari kiamat akan dipegang oleh jarinya. Tsumma yahuzzuhunna, lalu kemudian digoyang-goyang, fayaqul anal malik, akulah raja, gitu ya. Jadi ini perkataan ahli kitabnya. Jadi ahli kitab menggambarkan nanti gambar hari kiamat seperti itu. Nah, mendengar itu Nabi SAW kemudian apa? Qadhahika Rasulullah SAW ta'ajjuban mimma qala. Nah, mendengar hal tersebut Nabi kemudian tertawa karena ya merasa heran dengan apa yang dikatakan oleh ahli kitab ini. Wa anzalallahu al-ayat tasdiqan lahu. Maka kemudian turunlah ayat ini. Nah, berarti ini seakan menunjukkan sabab nuzulnya ya. Turunlah ayat wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan qala jarullah. Zamakhsyari berkata ya, wa innama dhahika afsahul arab wa ta'ajjab. Ya, Rasulullah itu tertawa, dhahik ini afsahul arab maksudnya Rasulullah, ya wa ta'ajjab, dan merasa heran dengan perkataan ahli kitab tadi, li'anna lam yafhaminhu illa ma yafhamu ulama'ul bayan. Karena Rasul tidak memahami perkataan dari ahli kitab itu tadi kecuali dengan pemahaman ulama bayan, maksudnya bukan pemahaman orang zahir gitu ya, memahami jari itu dalam arti hakikat seperti jari yang menyentuh sesuatu, tidak, tapi sebagai gambaran, hiasan ya. Min ghairi tasawwuri imsak, tanpa menggambarkan seperti apa cara menyentuhnya. Wala isbi, begitu juga tanpa menggambarkan seperti apa jarinya itu. Wala hazzi, atau bagaimana cara menggoyangkannya. Wala syai' min dzalik ya. Walakin fahimahu ya waqa awwalu syai'in wa akhiru ala zubdah wal khulafah. Tapi beliau memahaminya ya dengan makna yang terkandung ya dalam perkataan itu, allati hiya dalala al-qudrah al-bahira, yang mana perkataan itu menunjukkan kepada kudrah yang sangat kuat, yang sangat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anal af'al al-idham allati la wa anal af'al al-idham allati la taqtanihuha al-awham hayyina alaihi. Ya, yang mana ya perbuatan-perbuatan besar ya yang tidak bisa dipahami dengan prasangka saja, itu sesuatu yang hayyina alaihi. Ya, sesuatu yang hayyina itu ya sederhana. Jadi artinya sekali lagi Az-Zamakhsyari ingin mengatakan bahwa maksud dari tafsir itu jangan dimaknai secara hakiki ya, sebagaimana kita melihat jari, melihat tangan menggenggam, tidak ya. Tsumma dzakara kalaman tawilan. Nah, pokoknya banyak beliau menjelaskan maknanya itu dengan makna-makna yang intinya menafsirkan dengan makna kudrah ini tadi. Wa farada alaihi al-Imam Fakhruddin. Tapi kemudian perkataan ini dibantah ya oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi ya. Nah, baru kemudian masuk kepada pernyataan Imam Ar-Razi yang membantah pendapat ini. Ini belum nih ya, Imam An-Naisaburi belum memberikan sikap ya, baru menukil Az-Zamakhsyari dan menukil bantahan Ar-Razi. Bi anna hadzal kalam at-tawil la ta'ila tahtahu. Nah, ini kata Imam Ar-Razi, perkataan panjang ya yang tidak disebutkan ini ya dalam apa tafsir kitab at-tafsir al-fasir ini, kata Syekh Imam Ar-Razi adalah perkataan yang la ta'ila tahtahu, yang tidak memberi faedah apapun gitu ya. Li annahu hal yaslam ya annal asal fil kalami hamalu ala haqiqatihi amla. Karena sederhananya begini saja kata Ar-Razi ya, untuk menafsirkan makna ayat itu tadi kita cukup katakan saja apakah ayat itu tadi ya dipahami berdasarkan makna hakikatnya atau tidak gitu ya. Cukup itu aja. Gak usah kemudian panjang lebar mengatakan tidak ada makna hakiki atau majaznya misalnya. Jadi tinggal ini hakikah atau majaz gitu ya. Wa alastani ya yalzam khurujul Quran bi kulliyati an kaunihi hujjah. Ya, fa inna likulli ahadin hina idzin an yu'awwil ayat bima yasha. Nah, kalau kemudian kita katakan ini bukan hakikah atau majaz, ya maka yang kedua, setiap orang akan bisa menafsirkan Al-Qur'an ya secara umum dengan mengatakan atau dengan menggunakan pendekatan takwil atas dasar keinginannya untuk memaknai dengan makna-makna yang tidak berdasarkan pendekatan bahasa hakikah atau majaznya tadi. Jadi bantahan sebenarnya gini ya, bisa dikatakan Imam Ar-Razi itu tidak membantah dari sisi makna kudrahnya ya, tapi membantah dari sisi argumentasi yang digunakan oleh Az-Zamakhsyari yang memang dikenal sebagai Mu'tazilah. Ya, wa'al awal wa huwa alladhi 'alaihi al-jumhur. Ya, adapun untuk yang pertama, ya, maksudnya yang tadi apakah hakiki atau majaz, maka menurut pandangan jumhur ahli sunnah maksudnya, yalzam bayan annahu la yumkinu hamlul lafzil fulani ala ma'nal haqiqi.
Ya, yang pertama ini adalah lafaz ya yang qabdatuhu yaumil qiyamah tadi, ini adalah lafaz yang tuh tidak mungkin dimaknai dengan makna hakiki. Berarti dia harus dimaknai secara majaz. Ya, litu'in al-masih ila ta'wil, agar kemudian bisa kita gunakan pendekatan takwil untuk mencari makna yang tepat ya, karena dialihkan kepada makna daripada makna hakikinya. Thumma in kana hunaka majazan, dan kalau misalnya ditemukan ada dua majaz ya dalam suatu makna hakiki, wajib iqamatul dalil ala ta'i ahadihima, maka kita harus mencari dalil yang menguatkan salah satu di antara dua makna majaz ya. Fa fi hadhihi surah la syakka anna lafdzul qabdha wal yamin musyirun bi hadhil jawari ya illa anna dalail al-aqliyah qama ala imtina al-a'dha wal jawari lillahi ta'ala. Jadi misalnya begini ya, Ahwat. Qabdatuhu yaumal qiyamah itu memberikan makna majaz. Ya, ada dua makna majaz nih. Makna majaz yang pertama bahwa ungkapan qabdha itu menunjukkan kepada makna jawari. Makna jawari itu artinya bahwa Allah punya anggota tubuh gitu ya. Dan tentunya kata Imam Ar-Razi ya, dalil-dalil akli itu maksudnya dalil-dalil yang menguatkan bahwa dalil-dalil yang menguatkan bahwa Allah tidak sama dengan makhluk gitu ya. Qamat alam tinal a'dha wal jawarillahi ta'ala. Ya, menguatkan bahwa atau mencegah ya bahwa atau melarang lah ya, tidak bolehkan penisbatan al-a'dha wal jawari lillahi ta'ala. Penisbatan anggota tubuh kepada Allah. Itu dalil akli, itu tidak bisa diterima ya. Maka wajibal masir ila ta'wil ya, maka haruslah menggunakan pendekatan ta'wil ya, saunan lin nafsi anit taktil, agar kemudian terjaga ayat Al-Qur'an itu dari pemahaman taktil, artinya tidak terjaga dari pemahaman penafian Allah punya sifat qabdhah gitu ya. Tapi makna qabdhahnya apa? Artinya harus dijauhkan dari makna Allah itu dinisbatkan kepadanya anggota tubuh, karena itu tajsim juga, itu juga tidak boleh ya. Wala ta'wil illa an yuqal, dan tidak ada ta'wil kecuali kita akan mengatakan al-muradu kaunuha tahta tadbirihi wa taskhirihi. Jadi tidak ada ta'wil yang tepat untuk makna qabdhah yang itu sesuai ya dengan makna kebahasaan, kecuali maknanya itu adalah tahta tadbirihi wa taskhirihi, bahwa maksudnya itu adalah langit dan bumi nanti di hari kiamat berada dalam kekuasaannya ya, kekuasaan Allah. Jadi bukan maknanya seperti tajsim yang menyamakan Allah dengan makhluk yang punya anggota tubuh, atau tanpa menyebutkan makna takwilnya itu tanpa dasar ya. Kama yuqal, nah sebagaimana dikatakan fulanun fi qabdati fulanin ya, seperti seseorang dikatakan seseorang di bawah genggaman orang lain, berarti di bawah kekuasaannya. Wa qala ta'ala wa ma malakat aymanuhum ya. Nah, itu seperti orang yang dikatakan dialah yang memiliki aimannya, maksudnya memiliki menguasai hamba sahayanya. Wa yuqal hadhihi dar fi yadi fulan wa yaminihi, atau seperti dikatakan bahwa rumah ini di tangan si fulan atau di tangan kanan si fulan, maksudnya bukan disentuh dengan tangannya ya, tapi maksudnya dikuasai oleh si fulan. Wa fulanun sahibul yad, atau dikatakan fulan sahibul yad, atau fulan ini adalah pemilik tangan, maksudnya bukan pemilik tangan dalam arti tangan, dalam arti fisik ya, tapi pemilik tangan itu maksudnya yang menguasai sesuatu yang disandarkan kepada si fulan tadi. Jadi artinya di satu sisi ya, Imam Ar-Razi tidak sepenuhnya menolak makna apa yang disampaikan oleh Az-Zamakhsyari, tapi beliau berusaha untuk membantah metode yang digunakan Az-Zamakhsyari untuk mengalihkan makna zahirnya kepada makna lain, yang itu malah ada unsur taktilnya ya, ada unsur taktil itu artinya penafian sifat Allah. Jadi ini pendekatannya seperti tetap menggunakan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Nah sekarang bagaimana komentar An-Naisaburi ya? Bagaimana komentar An-Naisaburi terhadap dua pertentangan antara Az-Zamakhsyari dengan Ar-Razi ini? Hadzal ladzi dzakara al-Imam tariqun usuli. Ya, apa yang disampaikan oleh Imam Ar-Razi maksudnya ya, apa yang disampaikan oleh Imam Ar-Razi ini adalah tariq usuli, yaitu pendekatan dari kalangan usuli ya. Usul itu ya usuluddin, maksudnya pendekatan kalangan ilmu kalam ya. Walladzi dzakarahu Jarullah, adapun yang disampaikan oleh Zamakhsyari tariq bayani ya, pendekatan yang menggunakan pendekatan balaghah. Artinya begini ya, An-Naisaburi akan mengatakan nggak salah Az-Zamakhsyari, nggak salah juga Ar-Razi, tapi masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeda. Ya, kalau Ar-Razi menggunakan pendekatan ilmu kalam usuluddin, sedangkan kalau Jarullah Az-Zamakhsyari menggunakan pendekatan ilmu balaghah. Yang penting masing-masing menafikan adanya penisbatan fisik kepada Allah gitu ya. Wa innahum yahiluna katsiran minal masail ila dzauqi fala munafah bainaha. Ya, karena mereka itu biasanya ya menjelaskan makna-makna ini kepada zauqnya masing-masing ya, kepada rasa citra mereka masing-masing, padahal tidak ada pertentangan ya.
wala yarid i'tirad min al-imam wa tashnihi wa qad marra lana fi hadzal kitab al-asr alladhi kana ya'malu bihi salaf fi babil mutasyabihat fi mawadhi' fatalakkar ya. Dan apa yang menjadi bantahan Imam Ar-Razi ya terhadap atau pencelaan Ar-Razi terhadap Imam Az-Zamakhsyari, ya, maka ya ini sama saja seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dan di sini Imam An-Naisaburi intinya mengatakan persoalan ini sudah dibahas ya sebelumnya dengan kita menjelaskan bagaimana pemahaman salaf dalam masalah ayat-ayat mutasyabihat. Ya, ayat mutasyabihat itu diantaranya nih ya, ayat awal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Ya, wassamawatu matwiyatun biyamini. Nah itu intinya kalau kalangan salaf ya satu menjadikan ini ayat mutasyabihat yang tidak boleh ditafsirkan secara zahir karena itu akan bertentangan dengan ayat yang lain, walam yakul lahu kufuwan ahad ya. Maka beliau mengingatkan fatadzakar ya, ingatlah masalah ini dalam ayat-ayat yang lain. Baik, ini referensi sepertinya ini penjelasan penjelasan Syekh Az-Zahabi ya terhadap referensi dari Imam An-Naisaburi dan sikap beliau terhadap Ar-Razi dan Az-Zamakhsyari. Nah baru ya terakhir barulah kemudian Syekh Az-Zahabi ya menjelaskan bagaimana secara umum manhaj dari Imam An-Naisaburi di dalam penafsiran Al-Qur'an, ya, manhaj beliau seperti apa dan beberapa isu lainnya yang dikaji oleh Az-Zahabi terhadap tafsir An-Naisaburi, ya isu tentang ilmu kalam, isu tentang masalah persoalan filsafat ya, kemudian isu terkait dengan kajian sufi, isu terkait dengan apakah beliau adalah tokoh Syiah atau tidak ya. Nah ini nanti beliau akan jelaskan dalam pembahasan manhaj tafsir An-Naisaburi. Faqala Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi rahimahullahu taala manhajuhu fi tafsir. Yani manhajul Imam An-Naisaburi Nizamuddin Ibn Al-Husain An-Naisaburi fi tafsir. Kaifa manhajuhu fi tafsir? Ya. Faqala Syekh thumma innana najid al-Imam An-Naisaburi qad salaka fi tafsirihi maslakan qad yakunu munfaridan bihi min bainil mufassirin. Nah, jadi Syekh Az-Zahabi rahimahullah taala memberikan ini ya, memberikan sifat ya terhadap metode atau manhaj yang digunakan oleh Imam An-Naisaburi dalam tafsirnya yang beliau anggap sebagai manhaj yang unik ya, manhaj yang munfarid. Nah, manhaj yang yang belum pernah dilakukan oleh mufassir sebelumnya, sebelum Imam An-Naisaburi ini. Nah, bagaimana manhaj yang unik ini? Ya, manhaj yang tidak pernah dilakukan oleh ulama sebelumnya. Zalika annahu yadhkurul ayatil qur'aniyya awwalan. Nah, jadi manhajnya pertama beliau sebutkan dulu ayat Al-Qur'annya yang mau ditafsirkan ya. Tsumma yadhkurul qira'at ma'al tizamihi alla yadhkuru ma kana minha mansuban ila al-a'immatil 'ashrah wa idhafati kulli qira'atin ila sahibiha alladhi tunsabu ilaihi. Nah, yang kedua beliau kemudian ya setelah menulis ayat menjelaskan qira'at atas ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan. Yang secara konsisten beliau hanya membatasi kepada al-a'immatul 'ashrah ya, pada 10 imam qurra saja. Artinya 10 imam qurra ini adalah 7 qurra yang mutawatir dan 3 qurra yang mukhtalaf ya, yang diperselisihkan apakah mutawatir atau syadz ya. Jadi metodenya unik nih ya, ayatnya kemudian qiraat atas ayat ya. Sekaligus juga menisbatkan setiap qiraat kepada qari'nya masing-masing. Ini yang kedua. Yang ketiga ya tsumma ba'da zalika yadhkurul wuquf ma'at ta'lil likulli waqfin minha. Al-wuquf ya akhwat jahu waqaf ya. Nah, setelah itu beliau kemudian menjelaskan waqaf atas setiap ayat. Ya, kenapa ayat ini berhenti di kalimat A atau B dan seterusnya gitu ya. Nah, itu beliau kemudian menjelaskannya dan alasan taklil atas waqaf itu tadi. Karena waqaf ini termasuk ilmu yang juga mempengaruhi tafsir Al-Qur'an ya. Namanya disebut dengan ilmu al-waqfu wal ibtida. Al-waqfu wal ibtida. Di mana suatu ayat itu terhitung satu ayat ya dan dimulainya dari ayat yang mana. Nah, itu ilmunya namanya disebut dengan al-waqfu wal ibtida. Nah, beliau kemudian juga membahas aspek waqaf dari suatu ayat yang ditafsirkan. Yang ketiga, tsumma ba'da zalika yashra'u fit tafsir. Nah, baru kemudian beliau masuk kepada kajian tafsirnya. Nah, bagaimana cara menafsirkan Al-Qur'an? Mubtadi'an bi dzikril munasabah wa rabatil lahiqi bis sabiq. Ma'ina ya kabira bi dzalika
sarat ilaihi minat tafsir al-kabir lil Fakhr Razi. Jadi caranya dalam menafsirkan Al-Quran, ya, beliau memulai untuk membahas dulu munasabah, ya, membahas munasabah. Munasabah itu korelasi antara ayat, ya, warabatul lahiq wal bisabiq, yang mana beliau mencoba untuk menemukan titik temu, ya, antara al-lahiq. Al-lahiq itu ayat yang akan ditafsirkan, bisabiq dengan ayat yang sebelumnya sudah ditafsirkan. Nah, gitu ya. Jadi sebelumnya ada ayat yang sudah ditafsirkan, akan dicari titik temunya dengan ayat yang akan ditafsirkan. Nah, itu namanya disebut dengan ilmu munasabah. Jadi ilmu munasabah itu juga disebut dengan ilmu lahiq wasabiq, ya. Ma'ina ya kabira bidzalik, yang mana beliau sangat konsen sekali dalam bidang ini, yaitu munasabah tadi, yang dalam hal ini beliau kemudian menjadikan kitab Ar-Razi, ya, Mafatihul Ghaib, sebagai referensi dalam mencari munasabah atas ayat ini atau antara ayat Al-Quran ini. Jadi memulai tafsirnya dengan mencari munasabah. Nah, setelah menemukan munasabah, tsumma ba'da dzalika yubayyin ma'anil ayat bi uslubin badi'. Barulah kemudian beliau menjelaskan makna atas ayat Al-Quran, ya, dengan bahasa-bahasa yang sangat indah, gitu ya. Yashtamilu ala ibrazil muqaddarat, yang di dalam tafsirnya itu dalam menjelaskan makna ayatnya, beliau kemudian menjelaskan muqaddarat. Muqaddarat itu artinya menjelaskan, bisa jadi ada kalimat atau kata yang muqaddar dalam suatu ayat, gitu ya. Misalnya seperti was'alil qaryah. Nah, jadi muqaddarnya was'al ahlal qaryah. Nah, jadi beliau jelaskan kalau kemungkinan ada suatu ayat yang itu muqaddarah, ya. Wa idhar al-mutmarat. Nah, begitu juga menjelaskan hal-hal yang sifatnya mutmar. Yang mutmar itu sesuatu yang sama seperti muqaddar, ya, sesuatu yang tidak ada dalam teks, tapi dia memiliki atau di dalamnya terdapat kalimat yang menjelaskan makna teks itu. Makanya kalau kita belajar ilmu nahwu, ya, akhwat, ada istilah an al-mutmarah. An al-mutmarah. Pernah belajar, ya, akhwat? Masih ingat di dalam ilmu nahwu pembahasan an al-mutmarah? Pernah. Salam kenal, ya? Pernah belajar. Masih ingat? Apa contohnya? Al-mutmarah? Ya? Masih ingat nggak? Al-mutmarah itu misalnya seperti apa? Seperti misalnya masdar, ya. Masdar yang kemudian masdar yang kalau kemudian berubah menjadi fi'il, di dalamnya terdapat an dan fi'ilnya, gitu ya. Misalnya uridu zahab, misalnya uridu az-zahaba. Nah, itu jadi di dalamnya kalau dibuat menjadi fi'il menjadi uridu an azhaba. Nah, itu namanya an al-mutmarat, ya. Dan ada annya itu di dalam fa, di dalam lam, di ta'lil, ya, macam-macam. Baik. Wa ta'wilul mutasyabihat, dan juga bagaimana beliau, ya, menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat, ya, dengan takwilnya. Mutasyabihat ini bisa terkait dengan ayat sifat ataupun terkait dengan pokoknya ayat-ayat yang mutasyabihat, ya. Termasuk muqatta'at, ya, al-huruf al-muqatta'at dan seterusnya. Wa tasrihul kinayat. Kemudian juga menjelaskan aspek kinayah yang ada dalam Al-Qur'an, ya. Wa tahqiqul majaz wal isti'arat. Lalu menjelaskan aspek balaghahnya, ya, dari sisi majaz, isti'arahnya. Ya, wa tafsirul mazahibil fiqhiyah, bahkan termasuk menjelaskan juga aspek mazhab-mazhab fikih yang terkait dengan ayat ahkam. Wa tauji adillati kulli mazhabin wa ma hamalat 'alail ayat al-Qur'aniyah. Ya, dan juga dengan menjelaskan dalil-dalil setiap mazhab, ya, sekaligus bagaimana ayat Al-Qur'an itu kemudian bisa menjadi dalil atas suatu mazhab fikih. Ya, litakun muayyidatan limadhhabi minal madzahib. Ya, agar ayat yang ditafsirkan itu bisa menjadi dasar dalil untuk mazhab yang beliau jelaskan. Atau ghairu muta'arid ma'ahu wa la munafiyah lahu. Atau paling tidak minimal ayat yang ditafsirkan itu tidak bertentangan dengan pemahaman atau mazhab yang sedang beliau jelaskan. Ya. Tapi mazhabnya apa? Ini sepertinya muqaranah, ya. Beliau pendekatannya muqaranah karena tidak dijelaskan oleh Syekh Az-Zahabi sebelumnya. Beliau ini mazhab fikihnya apa? Ya, contoh, famasalan inda tafsirihi liqauli ta'ala fil ayati tsamina was salatin min suratil Maidah, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Najiduhu yaqulu wa'lam annal kalam fis sariqah yata'allaqu bi atrafil masruq wa nafsis sariqah was-sariq. Ya. Ini beliau menjelaskan dulu secara global pembahasan tentang as-sariqah itu apa. Yata'allaqu bi atrafil masruq wa nafsis sariqah was-sariq. Nah, bahasanya seputar tiga hal ini, ya. Yaitu apa yang dicuri,
kemudian pencuriannya itu sendiri, lalu orang yang mencurinya, nah itu jelaskan satu persatu. Tsumma yamdi fayatakallam an hadhihi an-nawahi ats-tsalath min an-nahiyatil fiqhiyyah bi tafsilin wasi'in wa tawjihin lil adillah. Lalu beliau kemudian masuk kepada pembahasannya pada persoalan tiga hal ini tadi. Jadi artinya secara sistematis beliau itu menjelaskan dulu apa yang menjadi pembahasan globalnya ya. Jadi tidak langsung masuk kepada masalahnya gitu. Dan ini bagus ya, metode seperti ini bagus. Jadi kita dijelaskan dulu fiqh ammahnya itu apa gitu ya, sebelum masuk kepada tafsirnya. Nah ini metode yang bagus dalam memahami suatu masalah ya. Tapi tidak dijelaskan ya gimana detail masalahnya. Tapi ini seperti seakan Syekh Az-Zahabi menjelaskan bahwa beginilah manhaj yang digunakan oleh An-Naisaburi dalam menjelaskan tafsir ahkam. Baik, ini secara umum manhajnya dalam tafsir. Nah sekarang ya akhwat, kita masuk kepada al-masail at-tafsiriyah ya, isu-isu tafsir yang kemudian dikaji oleh Syekh Az-Zahabi dalam tafsir An-Naisaburi. Isu yang pertama adalah qauluhu fil masailil kalamiyah. Jadi An-Naisaburi termasuk mufassir yang juga khaud ya. Khaud itu artinya menceburkan diri secara mendalam, artinya mengkaji secara mendalam persoalan-persoalan masalah al-kalamiyah. Al-kalamiyah itu masalah apa ya, Khaud? Ilmunya ilmu apa? Al-kalamiyah? Ilmu kalam. Nah, ilmu kalam, mau ilmu aqidah ya, atau ilmu tauhid ya. Jadi beliau cukup mendalami persoalan-persoalan kalam atau ilmu aqidah dan tauhid dalam Al-Qur'an atau dalam tafsirnya. Kadzalika najiduhu yaqudu fil masailil kalamiyah ya, fayadhkuru mazhab ahli sunnati wa mazhab ghairihim. Nah, jadi dalam membahas masalah kalam ini beliau menyebutkan ya muqaranatul mazhab juga ya, mazhab ahli sunnah, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah ya. Nah, ini beliau sebutkan mazhab masing-masing dari mazhab kalamiyah. Ma'adzikrihi li adillati kulli mazhab. Yani minal madzahibil kalamiyah. Wa intisarihi li mazhabi ahli sunnah. Nah, namun dalam hal ini posisi beliau adalah pada posisi membela akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya wa ta'yidihi lahu wa raddi ma yaruddu alaihi min janibil mukhalifin. Baik, pemasalan inda tafsir li qawlihi ta'ala fil ayatil khamis wal 20 min suratil an'am. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. الآية تجده يقول وفي الآية دلالة على أن الله تعالى هو الذي يصرف عن الإيمان ويحول بين المرء وبين قلبه. Yani beliau dalam hal ini ya membahas tentang masalah tentang masalah ini masalah af'al insan ya. Masalah af'al insan. Apakah itu adalah biqadarillah atau murni perbuatan manusia itu sendiri. Nah, dia mengatakan ya dalam hal ini menguatkan pendapat ahli sunnah bahwa ya iman dan kekufuran itu pada dasarnya adalah bagian dari takdir Allah ya. Dengan taufiknya Allah memberikan iman kepada seorang manusia atau dihalanginya iman dari hati manusia. Nah, ini paham ahli sunnah ya. Waqalatil Mu'tazilah. Nah, adapun Mu'tazilah yang menafsirkan atau memahami ayat ini la yumkinu ijra'uha ala zahiriha. Ya, tidak mungkin ayat ini dipahami secara zahir, harus ditakwil. Wa illa kana hujjalil kuffar. Ya, di mana nanti bisa saja ayat ini menjadi dalil bagi orang kafir kalau nanti diazab. Ya, kenapa diazab? Karena mereka jatuh dalam kafir itu ditetapkan oleh Allah gitu. Wa li'annahu yakunu taklifan lil ajiz. Ya, dan ini masuk dalam bab membebani sesuatu atas sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Walam yutawajjah zammuhum fi qaulihim wa qalu qulubuna ghulfun fala budda min at-ta'wil. Dan artinya tidak bisa perkataan ini dijadikan dalil kata Mu'tazilah ya untuk kemudian mengazab mereka. Qalu qulubuna ghulf. Ya, hati kami telah tertutupi dari iman itu tadi. Ya, jadi maka harus ditakwil kata Mu'tazilah ya. Wa dzalika min wujuh. Lalu mereka mentakwil dengan beberapa makna. Tsumma saqa khamsatu awjuh lil Mu'tazilah. Lalu beliau menjelaskan 5 argumentasi atau 5 takwil ya yang diajukan Mu'tazilah. Wa ba'da an faragha minha ta'aqqabaha birraddi 'alaiha. Nah, setelah itu An-Naisaburi membantah ya setiap takwil atau wajah yang disampaikan oleh Mu'tazilah, tafni dan limazhabil Mu'tazilah ya untuk kemudian mengkritik menjatuhkan mazhab Mu'tazilah sekaligus tashihan limazhabi ahli sunnah dan sekaligus untuk menguatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi artinya dalam masalah ilmu kalam beliau juga membahas ya, ada Mu'tazilah, ada Ahlussunnah dan seterusnya. Nah, itu beliau bahas ya. Tapi di sini nggak detail lah ya isinya seperti apa. Kalau ingin mengetahui
bisa dibaca dalam tafsir An-Naisaburi. Ini satu contoh saja bahwa beliau yakhudhu fil masail al-kalamiyah fi tafsirihi. Thumma al-mas'alah at-tafsiriyah at-tsaniyah. Kemudian isu tafsir yang kedua ya. Nah, beliau juga konsen dalam tafsirnya dalam membahas ya khawduhu fil masail kauniyah wal falsafiyah. Dalam masalah-masalah alam semesta ya dan filsafat alam ya. Kadzalika idza marra an-Naisaburi ala ayatin min al-ayatil kauniyah fa innahu la yamurru 'alaiha biduni an yakhudha bi asraril kauni wa kalamit tabi'iyyin wal falasifah. Nah, begitu juga ketika beliau menafsirkan ayat-ayat seputar alam, maka beliau kemudian tidaklah melewatinya begitu saja kecuali akan membahas ya secara rinci persoalan-persoalan atau pendapat-pendapat para tabi'in. Tabi'in itu artinya orang yang atau kelompok yang secara khusus ya meyakini bahwa alam ini merupakan sesuatu yang kekal gitu ya. Itu tabi'in ya. Nah, biasanya mereka ini punya keyakinan bahwa wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidaklah kita ini dimatikan kecuali karena habis masanya saja. Itu tabi'in. Dan juga falasifah, kalangan filosof yang juga memahami alam semesta ini sebagai sesuatu yang kekal ya. Nah, ini bagaimana beliau contohnya ya menafsirkan ayat yang terkait dengan ini dan posisi beliau dalam tafsirnya. Famasalan inda tafsirihi liqauli ta'ala fil ayat 189 ya min suratil Baqarah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Al-ahillah ma hiya ya akhwat? Al-ahillah ma mana al-ahillah? Ya akhwat, yas'alunaka 'anil ahillah. Al-ahillah mufradun aw jam'un? Ya akhwat. Mufrad. Jamak. Hah? Kalau jamak? Jamak, Ustaz. Nah, jam'un min madza? Hilal. Nah. Ya, wal hilal, mana hilal? Ma huwal hilal? Bulan. Qamar. Baik. Al-hilal mana? Matla'ul qamar. Matla'ul qamar. Ya, jadi bulan pertama untuk tanggal 1 itu namanya hilal ya. Bulan sabit ya. Bahasa kita bulan sabit itu hilal. Nah, jadi ayat ini kan berarti bicara tentang apa? Nah, bicara tentang kaun ya, tentang kaun. Nah, itu tentang ayat-ayat seputar alam ya. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ya, jadi para sahabat bertanya kepada Nabi tentang bulan hilal. Nah, ya. Narahu yadhkuru sabab nuzul ayat. Nah, kita lihat kata Syadzali beliau menjelaskan sebab turunnya ayat ini, ya tsumma yubayyinu hikmah allati aradaha Allahu min wara'i jawabihi lahum ala ghairi maqsudihim. Lalu kemudian beliau menjelaskan ya hikmah yang Allah kehendaki dari jawaban yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj ya. Allah kemudian menjelaskan hikmah dan tujuan dari pertanyaan itu tadi. Wa huna yata'arradu lis-sabab alladhi min ajlihi yabdul hilal daqiqan thumma yazidu syarfa syai'an hatta yasiru badran. Nah, lalu beliau kemudian menjelaskan ya aspek ilmiahnya. Aspek ilmiah kenapa kemudian bulan itu ya dari awal munculnya itu awalnya hilal akhirnya bertambah sedikit demi sedikit hingga menjadi badar pada pertengahan bulannya. Tsumma ya'khudhu fin nuqsa ila an ya'uda kama bada. Lalu kemudian apa yang menyebabkan berkurang hingga kembali seperti hilal lagi di akhir bulan. Nah, itu beliau menjelaskan ya dalam tafsirnya ini prosesnya itu secara ilmiah bagaimana. Jadi ahli dalam ilmu kaun juga. Ya. Wakadzalika mathalan inda tafsir li qouli ta'ala fil ayati tsaniyah wal arba'in ya min surati Zumar. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Al-ayah yaqulu ma nasuhu wa qala hukama'il Islam an-nafsul insaniyah jauharun musyrikun nurani idza ta'allaqa bil badani hasala dawuhu fi jamil a'dha zahiruha wa batinuha ya. Jadi ini bicara tentang jiwa ya, bicara tentang hakikat nafas ya, hakikatun nafas manusia itu apa gitu ya. Nah, beliau mengutip bahwa para ahli hikmah ya dari para ulama Islam mengatakan an-nafsul insaniyah, jiwa manusia itu adalah jauhar. Jauhar itu ya suatu zat ya, zat yang memiliki jisim yang dia bersifat musyrik nurani, yang bersifat memiliki cahaya yang terang gitu ya. Itu jadi jiwa manusia yang kita tidak bisa lihat secara indrawi ini ya, Akhwat, ya sebenarnya kata hukamaul Islam adalah suatu jauhar ya, suatu zat yang berfisik tapi berfisik dengan fisik cahaya. Ya.
Idza ta'allaqa bil badan hasala dha'uhu fi jamil a'dha'. Nah, ketika an-nafas ini kemudian masuk di dalam badan manusia, maka akan berwujud seperti cahaya yang menerangi seluruh anggota tubuh. Dzahir wa batinuha. Nah, apa yang dimaksud dengan cahaya ini? Wa huwal haya wal yaqdha. Yang dimaksud dengan cahaya ini adalah kehidupan dan kesadaran diri, ya. Jadi, ya, an-nafas yang kemudian menggantung pada jiwa atau menggantung pada tubuh manusia dalam wujud tau ini tadi, itulah yang disebut dengan al-haya wal yaqdha. Nah, itu ya. Amma fi waqtin naum, adapun ketika tidur, fa inna tau'ahu la yaqa illa ala batinil badan wa yanqati an zahirihi, ya. Adapun ketika manusia tidur, maka kemudian cahayanya ini tidak menggantung kepada zahirnya fisik, tapi hanya pada batinnya saja. Maka baqa nafsul haya allati biha nafas wa amilal quwa ad-daniyah ya fil batin wa yafni ma bihi at-tamyiz wal aql, ya. Maka saat tidur itulah jiwa manusia masih dalam kondisi hidup sebenarnya, tidak mati gitu ya. Tapi kekuatannya sangat rendah sekali. Al-quwa ad-daniyah, ya. Kekuatannya sangat rendah yang ada pada batin, yang mana itu menghilangkan unsur tamyiz dan akal, ya. Jadi dalam kondisi tidur itu hilanglah yakni, ya. Dalam kondisi tidur itu kita tidak lagi bisa menggunakan kekuatan akal dan tamyiz kita. Tamyiz itu kan untuk bisa membedakan baik dan buruk gitu ya. Kenapa? Karena cahayanya meredup gitu ya. Ada tapi redup gitu ketika kita tidur. Wa idzan qata hadha bil kulliyah anil badan fahuwal maut. Nah, ketika kemudian cahaya nafas ini tadi ya hilang secara keseluruhan dari tubuh manusia, maka inilah yang disebut dengan kematian. Ya. Nah, jadi dalam kondisi hayah wal yaqdha, ya hadha bikamiliha ya yudhir fil a'dha zahiruha wa batinuha. Ya, tapi ketika tidur hanya sebagian, dan ketika mati semua unsur taunya ini kemudian hilang. Nah, ini jadi beliau menjelaskan ya dalam tafsirnya ini gambaran tentang bagaimana manusia itu mati karena aspek nafasnya, ya ini tidak ada. Dan jelas kan dalam ayat yang lain disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Jadi manusia itu meninggalnya karena aspek nafasnya. Ya. Tapi ya akhwat, nafasnya mati nggak? Ya akhwat, manusia itu yang mati fisiknya apa nafasnya? Fisiknya. Berarti kalau nafas itu sebenarnya apa? Nafas itu roh bukan sebenarnya? Nafasnya mati juga. Nafasnya mati juga? Hah? Nafasnya itu ruh mungkin. Yang dimaksud nafas di sini itu sebenarnya roh, ya. Yang dimaksud nafas di sini ada roh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas itu merasakan kematian. Maksudnya apa? Apa yang dirasakan oleh fisiknya, gitu ya. Adapun rohnya ya tidak mati. Makanya sebagian ulama akidah itu mengatakan ya bahwa di antara yang Allah kekalkan ya, yang Allah kekalkan dengan khalaqnya, dengan penciptaannya itu adalah an-nafsu awir ruh, ya. Sebagaimana surga dan neraka itu kekal, maka jiwa manusia atau ruh manusia itu juga dikekalkan oleh Allah. Jadi yang mati itu sebenarnya fisiknya, ya. Jadi bukan berarti fisik mati, ruhnya mati. Makanya nanti disebutkan juga dalam riwayat, setelah mati fisik itu nanti ruh akan dimasukkan lagi ke dalam fisik manusia saat dikuburkan. Ya, makanya merasalah kemudian kehadiran manusia atau ditinggalkannya kuburan tersebut oleh manusia. Al-Muhim di sini beliau menjelaskan lah ya secara logika bagaimana proses kematian itu, ya. Wa hadzal maslak alladhi salakahu Naisaburi fil kauniyat wal ara' al falsafiyah laysa huwa fil waqi' illa soda lima ja'a fi tafsir Fakhr Razi. Nah, tapi di sini kata Syekh Azabi, apa yang kemudian Imam An-Naisaburi kutip ya dari tafsir-tafsir seputar masalah kauniyat ini tadi, tidaklah itu kecuali hanya sebagai soda. Soda itu gema ya, pantulan ya, artinya kutipan lah gitu yang dilakukan oleh An-Naisaburi terhadap tafsir Al-Fakhr Razi. Tafsir Imam Fakhr Razi Mafathul Ghaib alladzi lakhasa minhu tafsirahu, ya, yang mana beliau memang meringkas tafsir Ar-Razi ini. Wa in kana Naisaburi laisa buqan lir-Razi fi kulli ma yaqul. Ya, hanya saja memang meskipun beliau meringkas tafsir Ar-Razi, tapi beliau juga yaitu An-Naisaburi tidak selalu kemudian mengikuti begitu saja. Bukan itu taklid ya, tidak selalu mengikuti apa yang diinginkan atau yang dipahami oleh Ar-Razi. Fi kulli ma yaqul bal katsiran ma yastadriku alaihi wa la yaqtadi qawlahu. Yang mana malah banyak sekali beliau kemudian memberikan tambahan atas tafsir Ar-Razi, bahkan kemudian mengkritik pendapat Ar-Razi itu sendiri.
Jadi artinya beliau seperti yang tadi sudah kita sebutkan ya, referensi utamanya diantaranya adalah Az-Zamakhsyari dan Ar-Razi. Tapi bukan berarti mengutip begitu saja tanpa memberikan catatan atau tanpa memberikan kritikan. Nah inilah An-Naisaburi. فمثلا نراه عند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين ya الآية الأولى والثانية من سورة الانفطار إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت يقول ما نفسه وفيه يعني في قوله تعالى إذا السماء انفطرت وكذا في قوله وإذا الكواكب انتصرت ya إبطال قول من زعم أن الفلكيات لا تنخرق. Nah, jadi ini beliau menggunakan ayat ini untuk membatalkan ya atau untuk untuk mengkritik pendapat mereka yang mengatakan bahwa al-falakiyat la tankhariq, yang mengatakan bahwa alam semesta ini tidak akan hancur gitu ya. Nah, tadi saya katakan ya ikhwan, ya akhwat. Ya, jadi ada satu kelompok yang mereka ini meyakini alam semesta ini kekal ya. Dan itu yang dikafirkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab At-Tahaqquq al-Falasifah. Dan beliau juga sepaham bahwa pendapat ini tidak benar karena Al-Quran tegas mengatakan langit itu akan infatorot, akan hancur gitu ya. Nah, apa dasarnya? Ini kan dasar nakli, ini dasar ayat ya. Amad dalilul ma'qul. Nah, adapun dalil secara aklinya ya di samping sudah ditegaskan dalam dalil nakli, alladzi dzakara Imam Fakhruddin Ar-Razi fi tafsirih. Nah, dalil akalnya seperti yang dijelaskan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafathul Ghaib. Nah, wa huwa annal ajsam mutamathilatun fil jismiyah fayasihu ala kulli wahidin minha ma yasihu alal baqi. Jadi beliau mengatakan ya karena fisik, sesuatu yang bersifat fisik itu ya, termasuk alam semesta ini kan fisik sebenarnya, jisim gitu ya. Maka dia pada dasarnya memiliki sifat yang sama antara setiap jisim. Dan setiap jisim itu pasti akan hancur. Maka sesuatu yang bersifat jisim pasti akan hancur. Mau manusia, mau alam ya. Jadi itu salah satu sifat makhluk yang bisa rusak atau bisa hancur karena termasuk jisim. Nah, karena itulah ya akhwat, Allah tidak boleh disifati dengan jisim karena Allah itu tidak mungkin zatnya itu kemudian tankhariq, karena Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Lakin as-sufliyat yasihu 'ala al-infiraq ya fa yasihu 'ala al-uluwiyat aidan ya. Yang mana alam yang bawah ataupun alam yang tinggi ya semuanya memiliki potensi memiliki potensi untuk hancur ya. Faghairu mufidin wala muqnih, yang mana fayasi al-uluwiyat aidan ya. Jadi mau sufliyat, alam bawah ataupun alam atas semuanya akan munqarid ya, akan hancur juga. Faghairu mufidin wala muqnih, yang tidak akan mereka bersifat tetap ya. Di anal qasam law sallama sihha faru an yunazia fil wuqu' limani'in kasurah al-falaqiyah wa ghairiha. Nah, ini bicara dalam konteks perdebatannya ya dengan kalangan tabi'iyyin yang kemudian meyakini alam ini adalah kekal, yang mana mereka ya harus menerima bahwa apa yang mereka yakini itu keliru ya. Ini aspek kauniyahnya ya, atau unsur tafsir falsafi yang ditemukan dalam tafsir Naisaburi. Dan kemudian isu lainnya ya, an-naz'ah as-sufiyah di tafsir Naisaburi. Nah, unsur tasawufnya, apakah di dalam tafsir An-Naisaburi juga ditemukan ayat-ayat yang ditafsirkan dengan pendekatan sufi? Nah, kemudian Syazali mengatakan summa inna Naisaburi ba'da an yafrugha min tafsir ayat yatakallam anit ta'wil. Wa ta'wil alladhi yatakallam anhu huwa ibara anit tafsiratil isyariyah lil ayatil qur'aniyah allati yaftahallahu biha ala uquli ahli haqiqah minal mutasawwifah. Nah ini, jadi Syekh Az-Zahabi ya menganalisa dan menyimpulkan bahwa ketika An-Naisaburi menafsirkan Al-Quran, lalu setelah tafsir Al-Quran beliau melakukan takwilnya itu rupanya definisi An-Naisaburi adalah ibarah ya anit tafsiratil isyariyah. Jadi takwil yang dimaksud oleh An-Naisaburi itu adalah suatu ungkapan tafsir yang bersifat isyari. Isyari itu artinya tafsir yang dia melihat makna di luar teksnya gitu ya. Alladzi yaftahullahu biha ala uquli ahli al-haqiqah minal mutasawwifah, yaitu makna yang ada di luar teks ya, yang mana Allah buka makna tersebut kepada orang-orang yang disebut ahli haqiqah dari kalangan sufi. Nanti kalian insyaallah belajar pada mustawa berikutnya ya, ada yang namanya corak tafsir sufiyah. Ya, nanti ada tafsir sufi nadhari, ada tafsir sufi isyari faidhi ya.
Itu apa maksud definisinya, apakah kemudian sejalan dengan ilmu tafsir atau tidak, apakah makbul atau mardud. Nanti insya Allah akan kalian pelajari di Mustawad Sabiq, di Mustawad Qadim insya Allah. Tapi intinya beliau dalam hal ini ketika melakukan takwil, maka definisi takwil itu diantaranya adalah tafsir-tafsir yang menggunakan pendekatan sufi. Ya. Wan Naisaburi rahimahullah kana sufiyan kabiran. Karena Naisaburi ini juga seorang sufi yang sangat sufi yang besar ya, sufi yang sangat terkenal, yang sangat agung gitu ya. Afadha min ruhihi sufiyya as-safi ala tafsirih, yang mana beliau dalam menafsirkan Al-Qur'an juga mencurahkan aspek kesufiannya ya. Panarahu lidzalika yastatridu asna at-tafsir ila katsiri minal mawa'id al-mubkiyat wal hikamil ghaliyat. Karena itulah kita akan dapati dalam tafsirnya itu beliau sangat banyak sekali memasukkan ya aspek mawa'id al-mubkiyat, memasukkan ungkapan-ungkapan yang berisikan sebagai nasihat-nasihat yang bisa mendatangkan kesedihan ya, mengingat Allah, mengingat kematian ya, wal hikam al-ghaliyah, juga berisikan hikmah-hikmah yang sangat berharga. Kama narahu fi ta'wilihi al-isyari yumathilul falsafah at-tasawufiyah bi ala anwa'iha. Tapi juga di dalamnya kita akan temukan ada tafsir-tafsir isyari yang juga memberi memiliki pengaruh ya terhadap tafsir filsafat ya. Jadi artinya tafsir sufi itu ada dua jenis ya, seperti tadi saya sebutkan ya. Ada tafsir sufi isyari, nah ini wilayahnya wilayah ruh, wilayah hati. Tapi ada juga tafsir sufi nazari, yang itu nanti tercampur atau terpengaruh dengan paham filsafat ya. Makanya nanti ada konsepnya sendiri, kalian akan belajar di mustawa berikutnya. Baik. Tapi yang penting Syekh Az-Zahabi sudah menyimpulkan hal ini ya, masalah contoh tafsirnya bagaimana. Nah ini tinggal kita bisa baca. Baik, thumma laysa fi tafsir an-Naisaburi ma yadullu ala tashayyu'ihi. Nah, sebelumnya sudah kita bahas ya, Afat ya, bahwa Imam An-Naisaburi ini kan dia berasal dari Iran ya, dan juga beliau hidup di tengah masyarakat yang cukup banyak juga Syiahnya ya. Makanya beliau juga di antara guru-gurunya adalah di antara Syiah gitu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, An-Naisaburi ini Ahlus Sunnah atau Syiah gitu ya. Bagaimana isi tafsirnya? Apakah malah menguatkan paham Syiah atau malah sebenarnya dominannya di wilayah Ahlus Sunnah ya. Nah, ini harus dibuktikan ya, apakah beliau ini Syiah atau Ahlus Sunnah. Nah, tapi Syekh Az-Zahabi sudah memberikan kesimpulan laisa fi tafsir Naisaburi ma yadullu ala tashayyu'ihi. Kita tidak akan temukan dalam tafsirnya yang menunjukkan beliau ini adalah seorang Syiah ya, tapi Ahlus Sunnah. Wa ma qara'tu fi hadza tafsir ya, dari sejak kata Syekh Az-Zahabi lam aqa ala nafsin min dulu ala tashayyu'i mu'allifi. Aku tidak menemukan satu nas pun ya. Jadi kata Syekh Az-Zahabi aku tidak menemukan satu nas yang menunjukkan bahwa Imam An-Naisaburi ini seorang Syi'i ya. Jadi seorang Syi'i, beliau tidak menemukan hal tersebut. Menunjukkan bahwa beliau adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Wa kullu ma waqa'at alaihi ya, dan apapun ya, wa kullu ma waqa'tu alaihi ya, Pak ya. Jadi setiap ayat yang aku baca akan ketika di dalam tafsirnya. Contohnya annahu qala fi khatimati tafsirihi ya. Annahu qala fi khatimati tafsirihi. Nah, contohnya misalnya atau adapun apa yang beliau sebutkan di dalam khatimatu tafsirihi, yang beliau sebutkan dalam penutup tafsirnya, di mana beliau bertawassul kepada Ali ya. Wa inni fatwallahil azim wa atawassalu ilaihi bi wajhil karim ya. Thumma bi nabiyil qurashi al-abtahi wa wajhil mu'azzam al-ali. Nah, ya. Di akhir menjelaskan ya bagaimana beliau bertawassul setelah menulis tafsirnya dengan Nabi Muhammad, awal dengan yang pertama dengan biwajhil karim, yaitu dengan Allah SWT, lalu bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, lalu yang ketiga beliau bertawassul dengan Ali ya, Ali sebagai wali yang agung ya. Nah, wahadil jumlah akhirah, nah Syekh menyimpulkan ya, perkataan yang terakhir ini wa waliyil mu'azzam al-ali wa in kana i'tirafan minhu bi wilayati Ali radhiyallahu anhu ya, sekalipun ini bisa saja menunjukkan bagaimana beliau mengakui ya kewalian atau kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, tapi ini tidak bisa secara otomatis menjadi dalil, laisa dalilan qati'an ala tashayyu'ihi. Tidak bisa menjadi dalil bahwa itu menunjukkan beliau adalah seorang Syiah. Ya, karena Ali bin Abi Thalib jelas seorang khalifah gitu kan, tapi khalifah yang pertama atau yang keempat. Nah gitu. Biasanya orang Syiah akan mengatakan Ali lah yang sebenarnya khalifah yang pertama.
Nah, itu berarti kalau ini disebutkan ya baru itu bisa dikatakan Syiah. Tapi kalau misalnya tidak menyebutkan hal tersebut, ya hanya mengakui Ali adalah sebagai seorang wali atau sebagai khalifah, ya semua ahlu sunnah meyakini Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah juga, ya walaupun khalifah yang keempat. Ya. Nah, jadi ini tidak secara pasti menunjukkan kesyiahannya. Ya. Bal najid an-Naisaburi alal aksi min dzalika. Tapi kita dapati malah sebaliknya, an-Naisaburi lebih condong kepada ahlu sunnah, ya, bukan kepada Syiah. Ya'tarifu ya alal aksi banaji an-Naisaburi alal aksi min dzalika ya'tarifu fi nafsi khatimati tafsir, yang beliau akui sendiri ketika menulis penutup dari tafsirnya, ya. Jadi ketika beliau menulis penutup dari tafsirnya, nah itu menjelaskan bahwa beliau adalah seorang ahli sunnah. Bi annahu lam yamil fi tafsirihi ila madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Yang mana beliau tidaklah menulis tafsirnya itu kecuali memang berdasarkan paham ahli sunnah wal jamaah. Ya. Wa idza raja'ta ya, aw idza raja'tu ya ila tafsirihi liqouli ta'ala fil ayatain. Nah, kalau aku kemudian membaca tafsir kata Syadzabi ya pada dua ayat min suratil Maidah al-ayat ar-rabi' wa khamsin ila al-khamis wal khamsin, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna ila akhirih lawajadtuhu yaruddu 'ala Syiah. Nah, aku dapati dalam tafsir ayat ini Imam An-Naisaburi malah membantah pemahaman Syiah. Ya, karena saat itu karena Syiah menggunakan ayat ini ya, Fat. Ya, Syiah menggunakan ayat ini untuk memberikan stempel bahwa sahabat Nabi itu telah murtad. Ya, waliyadzubillah ya. Jadi itu dibantah oleh An-Naisaburi. Jadi beliau membantah istidlal kalangan Syiah bihatainil ayataini ala wilayati aliyin, ya, yang menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk Ali sebagai khalifah langsung setelah Rasulullah. Ya, wa anal khalifah ba'da Rasulillah. Ya, wa in kana ma dzakarahu talqisan lima qala al-Fakhr Razi fi tafsir. Tapi meski demikian ini pun sebenarnya tafsir yang beliau masukkan itu termasuk tafsir yang diringkas dari tafsir Ar-Razi. Artinya sekalipun itu hanyalah ringkasan yang beliau nukil dari Ar-Razi, tapi beliau akui, beliau terima gitu ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa beliau termasuk mufassir dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Baik. Nah, sampai sini ya, akhwat. Ini di Rosah Syekh ya. Ini di Rosah Syekh Az-Zahabi yang terakhir. Nah, selanjutnya ini agak unik nih ya. Biasanya Syekh Az-Zahabi rahimahullah taala mengawali pembahasan dari suatu tafsir itu dari muqaddimahnya. Tapi di sini untuk tafsir An-Naisaburi malah beliau sebutkan muqaddimahnya di akhir ya. Nah, setelah itu baru beliau nukil, itu Syekh Az-Zahabi menukil muqaddimah dari tafsir An-Naisaburi untuk memberikan kepada kita penjelasan lebih pas gitu ya, untuk mengetahui manhajnya itu seperti apa. Karena tentu yang lebih paham manhaj suatu tafsir adalah sang mufassir sendiri. Fahuna ba'da ma dzakartu arali zaman. Ya, jadi setelah apa yang dijelaskan oleh Syekh Az-Zahabi panjang lebar sebelumnya, maka aku merasa harus ya al-azkura kalam An-Naisaburi. Aku harus langsung mengutip perkataan Naisaburi dalam tafsirnya, alladzi uwaddihu fihi maslaka atau alladzi awdaha fihi maslakahu ya. Yang mana An-Naisaburi langsung menjelaskan di dalam tafsirnya itu manhaj beliau, maslak, metode beliau di dalam tafsirnya, alladzi nahajahu fihi, yang beliau gunakan ya dalam tafsir. Fa inna sahibal bait a'raf bihi wa adra bima fihi. Ini ya. Karena tentunya pemilik rumah itu lebih tahu, ya lebih paham tentang apa yang ada di dalam rumahnya. Baik, nah ini ditutup dengan muqaddimah dari Imam An-Naisaburi dalam tafsirnya ya. Qala rahimahullah, ya, An-Naisaburi rahimahullah fi muqaddimati tafsirihi manasuk. Beliau mengatakan dalam muqaddimah tafsirnya, wa idza waffaqani Allah taala li tahrikil qalami fi aqsaril fununi al-manqula wal ma'qula ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadaku untuk bisa menggerakkan penaku ini untuk menulis berbagai macam bidang keilmuan ya, apakah ilmu naqli ataupun ilmu akli, kama ishtahara bihamdillah taala ya, dan sebagaimana ini kata catatan Syekh Az-Zahabi gitu ya. Maksudnya dan itu memang betul ya, Allah kemudian memberikan taufik kepada An-Naisaburi, karyanya ini masyhur ya, dipelajari dari setiap zaman ya. Kama ishtahara bihamdillah taala wa minhu fi ma bain ahli zaman ya. Jadi ini artinya harapan An-Naisaburi ini memang terjadi gitu ya, diberikan catatan oleh Syekh Az-Zahabi memang terjadi dan alhamdulillah. Wa kana ilmu tafsir minal ulum bimanzilatil insan minal ain. Nah, di mana beliau kemudian memohon kepada Allah taufik ya untuk menulis suatu ilmu yang sangat agung namanya ilmu tafsir. Yang mana ilmu tafsir ini
kalau diibaratkan dari manusia adalah seperti mata manusia. Tafsir itu bimanzilatil insan minal ain. Jadi digambarkan ya, tafsir dibandingkan ilmu-ilmu yang lain itu seperti mata bagi manusia. Wal ain minal insan. Ya. Wa kana qad razaqani Allah taala min ibanis shaba wa unfuwanis syabab, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada beliau ya. Artinya sudah memberikan kepada beliau apa istilahnya itu pondasi-pondasi untuk bisa menafsirkan Al-Qur'an. Ya, di antaranya hifdzul lafzil Qur'an. Beliau sudah hafal Qur'an ya, wa fahmi ma'nal Qur'an, dan juga memahami kandungannya ya. Wa talama talabani ba'du ajillatil ikhwan wa izzatil ahdan. Nah, di samping itu juga banyak ya saudara-saudara, teman-temannya ya apa rekan-rekannya yang meminta dia untuk menulis tafsir. Mimman kuntum musyaran ilaihi ya indahum bil banani fil bayan, ya maksudnya mimman di antara orang-orang yang apa mengisyaratkan kepadaku untuk menulis tafsir ya. Wallahul mannan yujazihim an husni dzununin. Semoga Allah membalas mereka ya, dengan pahala yang besar ya, karena prasangka baik mereka kepada diriku yang bisa menulis tafsir ya. Wa yuwaffiquna li is'afi su'alihim, dan kemudian berikan taufik kepadaku untuk bisa mengobati ya, atau beri jawaban atas pertanyaan mereka wa ijjahi matlubihim. An ajma'a kitaban fi ilmi tafsir, yang mana aku akan menulis satu karya dalam bidang ilmu tafsir mustamilan 'alal muhimmat munbi'an amma waqa ilaina min naqlil akbar, yang di dalamnya terdapat hal-hal yang sangat penting dalam tafsir Quran ya, yang didasarkan kepada apa yang dinukil dari al-asbat, dari riwayat-riwayat yang sahih dari salaf gitu ya. Wa aqwalit thiqat. Nah, dari perkataan yang thiqat atau dari perkataan-perkataan generasi salaf yang terpercaya, minus sahabati wattabi'in ya, dari para sahabat dan tabi'in. Jadi ini menunjukkan bahwa beliau al-sunnah ya, karena beliau menyebut sahabat dan tabi'in itu sebagai sesuatu yang sumber dalam ilmu ya. Summa minal ulama ar-rasikhin, dan kemudian juga dari para ulama yang rasikh ya, ulama yang ahli yang diakui keilmuannya, wal fudhala al muhaqqiqin al mutaqaddimin wal mutaakhirin ya. Apakah dari kalangan ulama mutaqaddim seperti kalangan salaf ataupun mutaakhir ya. Ja'alallahu ta'ala sa'yahu mashkura wa amalahu mabrura fasta'antu bil ma'bud. Nah, semoga Allah jadikan usaha mereka usaha yang disyukuri ya, amalan mereka mabrur, diterima oleh Allah, dan aku memohon kepada al-ma'bud, kepada Allah yang satu-satunya disembah. Wa syara'tu fil maqsud mu'tarafan bil ajzi wal qusur fi hadzal fan. Lantas aku mulai menafsirkan Al-Qur'an ya, atau mulai melakukan apa yang dimaksudkan, sekaligus mengakui kelemahan diriku dan kekurangan diriku dalam ilmu ini. Nah, ini ketawaduan beliau ya. Wa fi sa'il fununi la kaman huwa bi bnihi maftun ya. Dan juga aku termasuk orang yang kusur ya, orang yang masih banyak kekurangan lah dalam ilmu-ilmu yang lain ya, tidak seperti orang-orang yang kemudian terfitnahkan. Terfitnahkan maksudnya orang-orang yang kemudian berbangga diri dengan ilmunya ya, tidak seperti itu. Kaifa wa qad qala azza wa jalla min qail ya, bagaimana aku bisa mengakui sebagai seorang yang paling berilmu, pada Allah berfirman wa ma utitum minal ilmi illa qalila ya, wa man asdaqu minallahi qila wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi wakila. Jadi ini bentuk tawadhu beliau ya, bentuk tawadhu beliau, walaupun beliau ilmunya sangat luar biasa, tapi tetap tawadhu bahwa beliau termasuk yang masih banyak kekurangan dalam ilmu. Walamma kana tafsir al-kabi al-mansub ila al-imam al-afdal wal himam al-amthal wal hibr al-nahrir wal bahr al-ghazir al-jami bain al-ma'qul wal manqul al-faiz bil furu'i wal usul afdal mutaakhirin fakhrul millati wal haqqi wad din Muhammad ibn Umar ibn al-Husain al-Khatib al-Razi taghammadahu Allah biridwanihi wa askanahu bihubuhati jananihi ya, ismuhu mutabiqun li musammahu wa fihi min al-lataifi wal buhuti ma la yuqa wa min az-zawaidi wal fatwa ma la yakhfa fa innahu. Nah, sampai sini ya. Jadi di sini beliau menjelaskan rujukan utamanya ya, akhwat ya. Rujukan utama beliau di dalam tafsir Quran adalah tafsir Ar-Razi ya. Jangan memuji Imam Ar-Razi dulu dengan banyak pujian ini ya, sebagai ulama yang luar biasa, bahkan dikatakan fakhrul millah wal haqqi wad din ya. Muhammad ibn Umar ibn Husain Ar-Razi, yang dikenal dengan Al-Fakhr Ar-Razi ya. Jadi beliau mengatakan bahwa karyanya ini ya mutabiqul li musamma ya, atau beliau ini sosok manusianya ini mutabiqul li musamma ya, sama dengan apa yang menjadi namanya, sesuatu yang sangat sangat luar biasa gitu ya.
Maka kemudian beliau mengatakan fa innahu qad bazala majhudahu, di mana Imam Ar-Razi ini telah mengeluarkan semua daya upayanya, maksudnya dalam tafsirnya ya wa mithlu wa matsala maujudahu, dan mengeluarkan semua apa yang ia miliki, hatta asara kutubahu ala talibin, ya sampai membuat kitabnya ini apa namanya sulit ya, asara ya, sulit dipahami oleh para peneliti, wa awaza tahsin wala raghibin, kemudian juga sulit untuk didapatkan oleh para raghib, orang yang ingin mempelajari ilmu dari Ar-Razi. Maka fahadha itu siyaqo maromihi, maka aku akan menulis tafsir yang mengikuti metodenya gitu ya. Jadi beliau mengakui bahwa tafsirnya ini adalah menggunakan metode Imam Ar-Razi, tapi untuk menjelaskan biar lebih mudah ya. Wa awrattu hasilah kalamihi, yang mana aku ambil ya sebagian dari perkataannya. Wa qarrabtu masalika aqdamiyah, aku dekatkan ya kakinya, itu maksudnya tafsir beliau, pemahamannya didekatkan kepada para pembaca. Wal taqattu uquda nizamihi, ya lalu kemudian beliau mengambil atau meringkas ya hal-hal yang penting dalam tafsir Ar-Razi, min ghairi ikhlali bi syai'in min al-fawaid, tanpa mengurangi sedikit pun manfaat dan faedah dari tafsir beliau. Wa ihmal lima yu'addu min al-lataif wal faraid, atau tanpa kemudian mengabaikan sesuatu yang lataif, yang faraid, sesuatu yang berharga ya dalam tafsir Ar-Razi. Wa dhamamtu ilaihi, di samping itu juga aku akan tambahkan dalam tafsirnya ini, di samping menukil Ar-Razi, ma wajadtu fil kasyaf, ya dari apa yang aku dapati dalam tafsir Al-Kasyaf dari Az-Zamakhsyari, ya wa fi sa'ir tafsir min al-lataifil muhimmah, dan juga dari tafsir-tafsir lain yang menjadi referensi dari tafsir An-Naisaburi. Au razaqani Allah taala min al-bidha'atil muzjah, ya ataupun dari sumber-sumber referensi yang lain yang disebut dengan al-bidha'al muzjah, ya sebagai apa namanya barang apa yang sangat berharga. Wa asbatul qiraat al-mu'tabarat wal wukuf al-mu'allilat. Nah, ini yang tadi sempat kita baca di awal ya, Afat ya. Jadi beliau setelah menyebutkan ayat akan menjelaskan qiraatnya dan juga waqaf dari suatu ayat. Tsumma tafsir al-mustamil al-mabahitsil lafziyah. Lalu kemudian masuk kepada tafsir ya yang menjelaskan makna secara lafaz, dan kemudian juga maknawiyat ma islahi ma yajibu islahuhu. Ya, maknawiyat artinya makna ini dari sisi tadi ibrazul muqaddarat, ya menjelaskan muqaddar dari suatu ayat dengan menyebutkan maknanya yang disembunyikan di dalam satu teks ya. Ya, wal maknawiyat ma islahi ma yajibu islahu wa itmamu ma yanbaghi itmamuhu minal masailil mawridah fit tafsir kabir wal i'tiradat. Ya. Jadi menyempurnakan apa yang harus disempurnakan dari beberapa persoalan yang disebutkan dalam At-Tafsir Al-Kabir. Nah, Tafsir Kabir ini mungkin maksudnya ada Tafsir Ar-Razi. Ya. Karena Tafsir Ar-Razi itu selain namanya Mafathirul Ghaib juga namanya adalah At-Tafsir Al-Kabir. Wa ma'akul lima yujadu fil kasyaf minal mawadi' al-mu'addalah. Begitu juga apa yang ada dalam Al-Kasyaf ya, dari beberapa persoalan yang sulit. Siwal abiyatil mu'aqqadat ya, kecuali kalau ada bait-bait syair yang sulit dipahami, fa inna dzalika yuriduha min dhanni anna tafsir qira'at wa gharaibul Qur'an innama yakunu bil amsal wal mustashhadat. Karena abiyat-abiyat syair tersebut ya sebenarnya fa inna dzalika yuriduha min dhanni anna tafsir qira'at wa gharaibul Qur'an innama yakunu bil amsal wal mustashhadat. Bahwa bait-bait syair tadi ya yang nanti ada dalam Al-Kasyaf ataupun dalam tafsir Ar-Razi itu dimaksudkan untuk menjelaskan qiraat Al-Quran ya yang menggunakan pendekatan amsal atau mustashhad. Mustashhad itu sebagai istishhad ya, sebagai dalil atas qiraat Al-Quran. Kalla fa inal Quran hujjah ala ghairihi wa laysa ghairuhu hujjah alaihi. Tapi yang benar kata beliau, Al-Quran itulah sebenarnya hujjah. Al-Quran itulah sebenarnya dalil atas syair, bukan syair dalil atas Al-Quran. Fala alaina an naqtasira fi ghara'ibil Qur'an ala tafsiriha bil alfazil mustaharah. Karena itulah kita tidak boleh kemudian menganggap atau mengabaikan ya lafaz-lafaz Al-Qur'an yang gharib itu lalu kemudian istilahnya itu kita posisikan di bawah ya daripada lafaz-lafaz yang mustahar dari syair bahasa Arab. Wa ala irad ba'dil mutajanisa allati na'rifu minha usul istishqaq. Nah, ini kemudian beliau menjelaskan manhaj lainnya adalah ya menjelaskan makna-makna atau lafaz-lafaz yang mutajanisat di dalam ilmu balaghah ya. Yang ini berasal dari istiqaqat, berasal dari pecahan-pecahan kata dari ilmu sharaf ya. Wa dzakartu tarafan minal isyaratil muqni'at. Lalu aku juga menjelaskan ya tafsirnya itu isyarat yang tadi disebut dengan tafsir sufi ya. Wa ta'wilat al-mumkinat.
Nah, begitu juga dengan takwil sufi tadi. Wal hikayat al-mubkiyat. Nah, ini tadi yang disebut oleh Syekh Al-Tabi dengan istilah al-mawa'id al-mubkiyat. Kisah-kisah yang bisa membuat hati ini sedih. Ya. Wal mawa'id ar-radi'ah adil manhiyat. Dan juga nasihat-nasihat yang bisa mencegah kita dari perbuatan maksiat. Al-ba'itha ala adil wajibat. Dan bisa memotivasi untuk kita melakukan kewajiban. Ya. Jadi beliau memasukkan unsur sufinya di dalam tafsirnya ini. Wa tazamtu irad lafzil Qur'anil Karim awwala. Nah, manhajnya bagaimana? Nah, beliau sebutkan dulu ayat Al-Qur'annya ya. Ma'a tarjamatihi ala wajhin badi. Lalu menafsirkannya. Terjemah di sini maksudnya menafsirkannya ya dengan pendekatan lafaz yang baik, lafaz yang indah, wa tariqin munih ya. Dan metode yang mani atau munih. Mani itu artinya yang ya maknanya itu sudah mencakup di dalam tafsir yang beliau lakukan. Mani itu kan artinya tidak keluar dari lafaz yang digunakan. Ya, yastamilu ala ibrazil muqaddarat wa izharil mudmarat wa ta'wil mutasyabihat wa tafsil kinayat wa tahqiqil majazat wal isti'arah. Ini tadi kita sudah jelaskan ya. Fa inna hadha naw' min at-tarjamah mimma taskubu fihi al-ibarat ya. Wa tarinnul mutarhimuna hunalika ila al-atharat. Wa qallama yuftinu lahu an-nashi al-waqif ala matn al-lughah al-arabiyyah fadlan 'anid dakhil az-zahil al-qasir fil ulum al-adabiyyah. Karena hal-hal yang tadi disebutkan ini yang takwil mutasyabihat, tafsir kinayah dan seterusnya ini adalah perkara-perkara yang sulit dipahami oleh orang-orang yang harus dirahmati, gitu. Maksudnya sulit bagi mereka yang baru sebagai pemula-pemula tafsir ya. Wa qallama yuftinu lahu nashi, yang sangat sedikit sekali yang bisa menjelaskan hal tersebut dari para an-nashi, orang yang baru mendalami tafsir ya atau baru mendalami ilmu bahasa Arab. Fadlan anid dakhil zahilul qasir ya, apalagi kalau mereka yang memang tidak memahami ilmu adab ya, ilmu sastra Arab. Wa ijtahadtu kullu ijtihad li tashil sabilir rasyad. Nah, maka aku berusaha untuk memudahkan ya hal itu semua ya, sabilir rasyad wa wada'tul jami' ala tarafit tamam. Liyakunal kitab kal badri tamam wa kasyamsi fi ifadatil khasi wal am ya. Kemudian beliau juga memudahkan hal tersebut ya agar lebih sempurna dan Al-Quran atau tafsirnya ini akan digambarkan seperti Al-Badrut Tamam ya, seperti bulan yang sempurna yang mana akan menerangi malam hari, atau seperti matahari yang akan dimanfaatkan oleh siapapun dari orang yang khusus ataupun orang yang umum ya. Min ghairi tatwil yuritul malam ya, tanpa ditulis dalam wujud ayat tafsir yang panjang bertele-tele, atau wala tafsir yu'iru masalikis salik wa yubaddidu nizamal kalam, atau dengan tafsir yang sangat ringkas yang membuat para peneliti tafsir kesulitan, atau membuat ayat itu kemudian atau tafsir itu dari sisi lafadznya, dari sisi ungkapannya malah tidak mudah dipahami. Fakhirul kalam ma qalla wa dalla ya, atau fakhairul kalam ditafsir ya, fakhairul kalam ma qalla wa dalla ya, karena sebaik-baik kata itu adalah yang singkat tapi maknanya sangat mendalam. Wa hasbuka minaz-zadi ma balaghukal mahal ya, wa hasbuka minaz-zad ma balaghukal mahal, dan cukuplah bagimu yang memiliki bekal untuk bisa mencapaikan ya ketujuan yang engkau ingin tuju. Artinya beliau menyamakan bahwa antara bekal dan apa yang ditujunya itu kemudian sampai gitu ya. Wa qala fi akhir tafsirih, qala Syekh Az-Zahabi, lalu kemudian Imam An-Naisaburi berkata di akhir tafsirnya, wa qad tadammana kitab bihadza hafilut tafsir kabiril jami' li aktsari tafsir. Nah, beliau mengatakan bahwa tafsirnya ini merupakan atau disumberkan ya, referensinya adalah dari kitab-kitab tafsir yang mencakup beragam kitab tafsir yang banyak ya, yaitu dari tafsir Al-Kabir, tafsir Ar-Razi maksudnya, yang itu merupakan tafsir yang mencakup beragam tafsir para ulama sebelum Ar-Razi. Wa jullu kitabil Kasyaf, begitu juga dengan tafsir Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari ya, alladzi razzaqa lahul qabul min asatidatil afraq wa aqtab, yang mana dua kitab tafsir ini menjadi kitab yang banyak diambil, dipelajari oleh para ulama ya. Wahtawa ma'adzalika ala nukatil mustahsan al-gharibah, yang di dalamnya juga terdapat banyak hal yang yang sangat baik dan gharibah ya. Gharibah itu ya baik tapi tidak banyak orang tahu ya. Wa ta'wilatil muhkamatil ajibah, dan tafsir-tafsir yang sangat menakjubkan. Mimma lam yujad fi sa'iri tafsir ashab, yang tidak ditemukan dalam tafsir-tafsir di luar Ar-Razi dan Az-Zamakhsyari ini. Ya, awujidat mutafarriqatul asbab aw majmu'at tawilatil tuyu wa anna, atau ditemukan tapi itu sifatnya tidak selengkap dua tafsir ini. Ya.
Baik, amal ahadis. Nah, ada pun sumber hadis. Kalau ini tadi sumber tafsir ya. Jadi Syekh Az-Zahiri menjelaskan apa yang menjadi referensi dari Imam An-Naisaburi. Kalau tafsir, beliau banyak merujuk kepada tafsir Al-Kabir Ar-Razi dan tafsir Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari. Adapun kalau untuk hadis, maka rujukan beliau ya fa imma minal kutubil masyhurah. Maka beliau merujuk kitab-kitab yang masyhur dalam ilmu hadis, Jamil Usul, ya wal Masabi. Nah, ini Al-Jamil Usul ini kalau masalah karya Imam Ibnul Athir kalau masalahnya. Wal Masabi ini karya siapa nih kalau Al Masabi ya. Wa imma min kitabil Kasyaf wa tafsir Kabi wa nahmima, atau dari dua kitab tafsir sebelumnya ya. Ilal ahadits al-mawridah fil Kasyaf fi fadhail suwar. Kecuali hadis-hadis yang ada dalam tafsir Al-Kasyaf tentang fadilah-fadilah suwar. Fadilah-fadilah suwar ya, yang itu kebanyakan adalah hadis palsu. Fa inna qad asqatnaha. Kami tidak mengambilnya li anna qad zayyafaha illa masyadda minha. Karena para ulama telah mengkritik ya hadis-hadis tentang fadilah surat dalam tafsir Al-Kasyaf yang kemudian dianggap sebagai hadis yang syadz ya, hadis yang tidak bisa diambil. Wa amal wukuf, adapun masalah waqaf ya, masalah waqaf ayat ya, kapan suatu ayat dibaca di awal dan kapan berakhir, maka beliau merujuknya kepada Khalil Imam As-Sajawandi. Ya, beliau merujuk kepada karya Imam As-Sajawandi ma'aqtisal li ba'd ta'lilat wa itsbat lil ayat li tawaqquf fiha ala tauqif ya. Dan beliau juga memberikan penjelasan alasan kenapa ayat itu berhenti pada kata tertentu ya. Wa amma asbabun nuzul, maka kalau untuk asbabun nuzul maka rujukannya famin kitab Jamil Usul ya, yang tadi dirujuk juga wa tafsirain Ar-Razi dan Az-Zamakhsyari, atau min tafsir Al-Wahidi, dan juga beliau merujuk tafsir Al-Wahidi ya, yang asalnya sama dengan beliau, yaitu dari Naisabur. Wa amal lughah, adapun aspek bahasa Arab, maka beliau merujuk kepada kitab Sihahul Jauhari ya, wa min at-tafsiraini kamanukila ya. Begitu juga dengan dua tafsir Ar-Razi dan tafsir Az-Zamakhsyari. Wa amal ma'ani wal bayan, adapun masalah balaghah dalam ilmu ma'ani, bayan ya, dan masalah-masalah adabiyah lainnya, maka rujukan beliau pertama dari dua tafsir yang sebelumnya Ar-Razi dan Az-Zamakhsyari, wal miftah wa sa'iril kutubil arabiyah. Dan kemudian kitab, ini ada kitab miftah ya, kitab miftah apa, dan juga kitab-kitab bahasa Arab yang lain. Wa amal ahkam syariah, adapun tentang masalah hukum syariat ya, maka atau hukum-hukum fikih, maka rujukan beliau adalah wa minal kutubil mu'tabarah fil fiqhi ya, kitab-kitab rujukan dalam ilmu fikih, wala siyama syarhul wajiz lil Imam Ar-Rafi'i, dan lebih utama lagi yang beliau rujuk dalam fikih adalah kitab Syarhul Wajiz lil Imam Ar-Rafi'i. Nah, ini isyarat ya akhwat, isyarat bahwa Imam An-Naisaburi ini dekatnya kepada mazhab Syafi'i ya. Ini kalian catat nih. Jadi Imam An-Naisaburi dekatnya kepada mazhab Asy-Syafi'i karena beliau di sini menyebutkan bahwa rujukan paling utama di dalam menulis tafsir-tafsir fikih adalah dari kitab Syarhul Wajiz ya. Syarhul Wajiz ini nama lainnya adalah Al-Aziz Syarhul Wajiz. Al-Aziz Syarhul Wajiz karya Imam Abdul Karim Ar-Rafi'i. Nah, kalau Al-Wajiznya sendiri karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, Al-Wajiz itu karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, syarahnya namanya Al-Aziz Syarhul Wajiz karya Imam Abdul Karim Ar-Rafi'i. Dan dalam mazhab Syafi'i, kitab Al-Aziz ini setara dengan kitab karya Imam An-Nawawi. Karena bahkan Imam An-Nawawi meringkas ya. Bahkan Imam An-Nawawi meringkas kitab Al-Aziz ini dalam kitab lainnya ya. Dan jadi beliau ini mengisyaratkan lebih cenderung kepada mazhab Syafi'i. Wa amat ta'wil, adapun ta'wil isyarat ya dalam tafsir-tafsir sufi, maka beliau rujukannya adalah fa'aftaruha li Syekhil Muhaqqiq al-Muttaqi al-Mutqin Najmul Millah wad-Din al-Ma'ruf bidayah. Nah, beliau banyak merujuk kepada tafsir dayah ya. Qaddasa nafsahu wa ruhahu wa ramsahu. Nanti kalian akan belajar ya tafsir di antara tafsir sufi yang terkenal adalah tafsir Najmul Millah wad-Din dayah ini ya. Insyaallah nanti akan kita bahas di al-mustawa al-qadim. Wa tarafun minha mimma dara bi khuldi aw bakhladi wa samahtubi wa sumihat bihi zatu yadi ghairi jazibin bi anna al-murad min ayat. Pak ini menjelaskan aspek sufinya ya, bahwa beliau Imam Ad-Daya ini ketika menafsirkan Al-Qur'an dengan isyarat sufiyah bukan memastikan bahwa itulah maknanya. Ini hanya sifatnya perenungan saja. Bal khaifu min an yakuna dzalika jur'atan minni wa khususan fi ma la ya'nini. Ya, apalagi beliau juga khawatir tafsir sufi ini tafsir sufi itu sebenarnya sangat jauh dari zahirnya ayat gitu. Jadi beliau
Ya hanya menukil untuk kemudian mendapatkan aspek mawaidnya saja, bukan untuk mengatakan itulah tafsir Qur'annya. Wa innama syajja'ani ala dzalika sa'imma alladziina ishtaharu bidzauq wal wijdan. Dan kenapa aku khususkan ya Imam Dayah saja sebagai referensinya dalam bidang tafsir sufi? Ya karena beliau ya adalah seorang ulama yang masyhur ya, dan juga wajah ma'u bainal irfan wal iman, karena menggabungkan antara aspek iman dan perenungan hati, wal itqan fi ma'nal Qur'an, dan juga penafsirannya yang sangat bagus dalam tafsir Qur'annya. Alladzi huwa babun wasi', ya sebagai tafsir yang sangat luas ya. Yatma'u fi tasnifihi kullu tami', yang setiap orang akan berkeinginan menafsirkan Al-Qur'an dengan kecenderungannya masing-masing ya. Fa in asabatu fiha fa in asabatu fabiha, ya kalau aku benar maka ya walhamdulillah, tapi wa in akhtatu fa 'alal imami ma saha ya. Tapi kalau misalnya aku salah dalam menukil tafsir Imam Dayah tadi, ya maka ini adalah suatu ya saha, kesalahan imam yang itu dapat uzur ya. Wal uzru maqbulun inda ahlil karami wan nuha ya. Dan uzur atas suatu kesalahan itu diterima kalau datang dari seorang ulama ahlul karam wan nuha. Wallahul musta'anu lana wa lahu fi madhanil khalali waz zalal. Semoga Allah membantu membela kita ya untuk tidak jatuh kepada hal-hal yang keliru. Wa ala rahmatihi taqilan fi muhalil khata'i wal khatal. Dan dengan rahmatnya kita diselamatkan dari kesalahan. Ya. Fa alal mar'i an yubadzila wus'ahu li idrakil haqq. Nah, karena itulah setiap orang dituntut untuk mengetahui yang benar. Summa Allahu mu'inun li iradati as-shawab. Ya, dan Allah lah yang menjadi penolong untuk kita mengetahui kebenaran itu. Wa mu'inun li ilhamis sidqi. Dan sebagai penolong untuk kita mendapatkan ilham atas kebenaran itu. Wa kadza al-kalam ya fi bayanir ribatat wal munasabat bainas suwar wa ayat wa fi anwa'it taqrirat wa asnafil mushtabahat. Nah, beginilah ya sumber-sumber lainnya juga gitu ya. Artinya beliau juga ketika menulis robatot ya, hubungan antara ayat, munasabat antara surah dengan ayat, maka atau fi anwa'it taqrirat ya wa asnafil mustabihat ya, ataupun ayat-ayat yang terulang ataupun yang sama ya, maka beliau juga merujuk kepada rujukan-rujukannya tadi, fa innalil khawatir waz dzunun, atau beliau mengatakan bahwa ini bisa jadi salah bisa jadi benar ya. Fa innalil khawatir waz dzunun fiha majalan walin nasil aqyasi fi istinbatil wujuhi wan nasabi hunaka maqalan. Baik, jadi artinya ya ini masuk dalam wilayah dzunun ya, yang mana manusia bisa menafsirkannya ya, kemudian tidak secara pasti akan benar menurut keinginan sang muktakalim itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian beliau mengatakan lagi, wa inni lam amal fi hadzal imla ya, lam amallu fi hadzal imla illa ila madhhabi ya lam amil ya salam amal. Wa inni lam amil ya fi hadzal imla illa ila madhhabi ahlussunnati wal jamaah. Ini yang tadi menegaskan bahwa beliau dalam menafsirkannya ini tidaklah merujuk kecuali kepada mazhab ahlussunnah ya. Fa bayantu usulahum. Lalu aku jelaskan ya dasar-dasar akidah Ahlussunnah, wujud istidlalatihim biha ya, wa ma warada 'alaiha min al-i'tiradati wal ajwibati anha, dan juga apa yang menjadi sanggahan kepada Ahlussunnah dan jawabannya. Wa amma fil furu' fa zakatu istidlal kulli ta'ifah bil ayati 'ala madhhabihi. Adapun dalam masalah fikih, maka beliau merujuk kepada setiap mazhab ya dengan ayat dan mazhab mereka min ghairi ta'assubin wa mura'in wa jidal wa hira. Ya, tanpa harus ta'assub kepada satu mazhab tertentu ya, dan juga tidak untuk diperdebatkan. Tsumma madha faqal wa laqad waqaftu li itmami hadzal kitab fi muddati khilafati Ali radhiyallahu anhu ya, wa laqad waqaftu li itmami hadzal kitab fi muddati khilafati Ali radhiyallahu anhu wa kunna nuqaddi itmamahu fi muddati khilafatil khulafa ar-rasyidin wa hiya 30 sanah. Oh, maksudnya begini ya, Fuad. Ya, Imam An-Naisaburi berkata ya, aku mengira ya bahwa beliau bisa menyelesaikan tafsirnya ini ya selama batas masa kekhilafahan Ali, yaitu 5 tahun maksudnya ya. Jadi aku mengira bahwa bisa saja aku menulis tafsir ini sampai 5 tahun. Tapi rupanya hal itu tidak terwujud, yang mana beliau akhirnya bisa menyelesaikannya fi muddati khilafatil khulafa ar-rasyidin wa hiya 30 sanah. Dan akhirnya aku bisa menyelesaikan tafsir ini sampai batas waktu 30 tahun ya. Walau lam yakun mattafaqa fi asna'i tafsir min wujudil asbari syasi'ah wa adamil asbari nafi'ah wa min gumumin la yu'addu adiduha ya, kalaulah di tengah menulis tafsir ini karena
karena apa adanya ya karya-karya yang itu apa sangat bermanfaat, tapi kemudian bukan apa karena adanya karya-karya yang adamul asfar ya, atau ketiadaan ya. Jadi ketika beliau menafsir ini kalaulah apa namanya ketiadaan sumber-sumber referensi yang bermanfaat itu apa namanya tidak ada, artinya kalau ada sumber yang bermanfaat ya maka bisa saja beliau mempercepat penulisan tafsirnya. Begitu juga dengan min gumumin la yu'addu adiduha. Begitu juga dengan ya kondisi kejiwaan ya. Arti kalau bahasa kita moodnya gitu ya. Kalau moodnya itu selalu baik, maka insya Allah bisa cepat ya. Wa humumin la yunadi waliduha. Lakana yumkin isma ma fi muddati khilafati Abi Bakrin ya. Kalau seandainya itu hilang ya referensinya ada, kemudian kondisi kejiwaannya juga semangat untuk menulis tafsir, maka kata beliau bisa saja tafsir ini aku selesaikan pada masa kekhilafahan Abu Bakar. Maksudnya 2 tahun ya. Nah, 2 tahun kama waqa'a li jarillahil allama, sebagaimana itu bisa dilakukan oleh Jarullah al-Allama, maksudnya ada oleh Zamakhsyari ya. Sebagaimana hal itu bisa dilakukan oleh Zamakhsyari dalam menulis tafsir Al-Kasyaf yang hanya memakan waktu 2 tahun. Tapi faktanya beliau bisa menulisnya sampai 30 tahun ya. Awalnya niatnya 5 tahun ya, tapi rupanya sampai 30 tahun dan tidak bisa mengejar apa yang dilakukan oleh Az-Zamakhsyari yang menulis tafsir Al-Kasyaf dalam waktu 2 tahun. Ya. Nah, ini informasi tentang batas penulisan tafsir yang beliau sebutkan di dalam muqaddimahnya. Hadza wa qad nawwa'a sahibu Rawdatil Jinan bi makanati hadza tafsir faqal wa tafsiruhu yuridu Naisaburi min ahsani syuruhi kitabillahil majid. Nah, ini ada pujian ya, ada pujian dari pengarang kitab Rawdatul Jinan. Rawdatul Jannat apa? Nah, dari pengarang kitab Rawdatul Jannat yang memberikan apresiasi terhadap tafsir An-Naisaburi, yang mana beliau mengatakan bahwa tafsir ini min ahsani syuruhi kitabillahil majid, sebagai tafsir yang paling baik yang menjelaskan Al-Qur'an. Wa jama'aha lil fawaidil lafziyyati wal ma'nawiyyah wa ahwazuha lil fawaidil kusyriyati wal lubbiyah ya. Yang mana dalamnya ini terdapat banyak faedah lafaz dan makna. Begitu juga faedah-faedah kusyur. Faedah kusyur itu maknanya makna zahirnya dan makna dalamnya gitu ya, makna batinnya. Wa huwa qaribun min tafsir Majma' al-Bayan, dan ini mirip seperti tafsir Majma' al-Bayan ya, kamman wa kaifan ya. Kamman wa kaifan dari sisi jumlah halamannya dan dari sisi cara bagaimana menjelaskannya. Wasimatan wa tartiban, dan juga cara penyusunannya ya. Biziyadatil ahkam biziyadati ahkamil awqaf fi awal tafsir ayat wa maratibit ta'wil fi akhirih wal isyara ila jumlatin min daqaiqi nukatil arabiyyati fil bayyin atau fil bayyinah. Jadi mirip seperti tafsir Majmu'ul Bayan lah dalam penyusunan tafsirnya ya. Wal kitab matbu'un ala hamid tafsir Ibnu At-Tabari wa mutadawilun bain ahli ilmi. Nah, ini cetakan yang dibaca oleh Syekh Az-Zahabi bahwa tafsir An-Naisaburi ini ya dicetak sebagai hamish ya, dicetak bersamaan dengan tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari ya. Jadi ini 2 kitab tafsir dihimpun dalam satu karya atau dalam satu percetakan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau membaca tafsir An-Naisaburi, bisa kita sekaligus membaca tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ini di masa beliau ya Pak ya. Karena bisa jadi kalau sekarang mungkin sudah dipisahkan atau ada yang memisahkan, jadi tidak langsung digabungkan dengan tafsir At-Tabari. Baik, ini tafsir An-Naisaburi ya rahimahullahu taala ya.